tempat lain, tapi begitu cintanya dia terhadap dunia pelatihan, balik lagi dia ke BPSDM. Jadi sempat kemarin mutasi dia keluar dari BPSDM. Ceritanya mau mengeksplor gitu ya, mau mengeksplor bagaimana dengan dunia lain gitu. Ternyata cintanya lebih besar kepada BPSDM sebagai tempat pelatihan. Kayaknya jiwanya Pak Asri itu ada di pelatihan gitu ya, Pak Asri ya. Karena Pak Asri itu suka duduk, menyimak, mendengarkan semua narasumber berbicara gitu ya, dan saya bersama Pak Asri kami punya ceritanya punya kerjasama yang bagus ya. Jadi kami selalu biasanya saling berdiskusi tentang kalau biasanya ada apa-apa Pak Asri biasanya nelpon Bu Asbina bagaimana kalau ini begini ya. Kami seringlah diskusi. Gitu ya Pak Asri ya. Pokoknya always keep in touch lah kayak gitu dengan Pak Asri. Jadi bukan hanya sekedar urusan formal perkantoran, informal juga. Bunda, ayo gimana nih? Oh iya, jadi menjalin pertemanan itu bukan hanya secara formal pada saat di kantor, tapi bangun juga hubungan informal atau membangun hubungan kekerabatan gitu. Jadi teman, tapi akhirnya bisa menjadi kerabat, menjadi menjalin satu tali persaudaraan gitu. Karena kita sebenarnya dipersaudarakan gitu ya, makhluk ciptaan Tuhan itu dipersaudarakan semua. Jadi saya punya saudara banyak sekali ya, mau Nasrani, mau Hindu ya, mau yang Buddhis gitu ya. Wah, itu saya punya saudara-saudara yang sangat akrab ya, melebihi dari saudara kandung gitu ya. Saya punya sahabat gitu ya yang sudah kayak adik saya gitu yang di Jakarta itu ya. Dia orang Ambon, Betawi gitu ya, tapi melebihi daripada saudara kandung. Nah, jadi kita selalu menjalin tali persaudaraan itu sehingga kita dipersaudarakan ya di dunia ini. Baik teman-teman semua, ini akhirnya kita sampai juga di penghujung daripada seksi pembelajaran di agenda 1 ini. Jadi di sini kita sedikit istilahnya feedback gitu ya. Kita mereview feedback, kita sedikit renungan gitu ya. Jadi di acara di kegiatan di sesi terakhir pembelajaran agenda 1 ini. Nah, teman-teman semua, di dalam pembelajaran agenda 1 ini ingat sekali lagi ada 4 hal yang dibangun. Jadi yang dibangun adalah kedisiplinan teman-teman, kepemimpinannya, kerjasamanya, dan juga prakarsanya. Itu terus saya akan ucapkan gitu ya. Kemudian Anda nanti tinggal mempraktekannya di keseharian teman-teman dalam bertugas. Nah, kemudian juga saya juga mengingatkan ada teman-teman buat foto ya, kemudian fotonya ada yang bagus-bagus tuh fotonya ya. Ada juga yang tidak bagus menurut ibu jujur aja, kalau yang tidak bagus ibu bilang tidak bagus gitu ya. Tapi ibu kasih nilai bagus juga gitu. Nah, jadi dia punya foto gitu ya, maksudnya diatur sedemikian proporsi fotonya, latarnya, tulisannya, jadi tulisannya yang terlihat, fotonya terlihat jelas gitu ya. Kemudian jadi ada estetikanya gitu ya, ada artistiknya gitu ya. Kemudian bisa Anda buatkan itu bentuk-bentuk stiker, cetak dalam bentuk stiker gitu ya. Anda bisa tempelkan mungkin Anda buat dalam bentuk figura, taruh itu di atas meja. Itu pengingat diri, quotes untuk diri kan. Misalnya saya mengabdi untuk bangsa dan negara gitu ya. Pokoknya quote yang sudah dibuat, kalau nanti rasa-rasa sendiri saja pas lihat, kayaknya saya punya yang ibu bilang bagus ini gitu ya. Kayaknya saya punya ini. Pas tadi ada yang saya bilang DP nama bagus, sudah, boleh melayang-layang sedikit ke atas gitu. Itu tinggal bikinlah itu dalam bentuk stiker gitu ya, dalam bentuk stiker. Kemudian bisa ditempelkan, boleh ditempelkan di mungkin di meja kerja kita atau di bingkai dalam cetak, taruh di bingkai dalam foto gitu. Silakan taruh di meja kerja. Ada sebagai pengingat diri lah gitu ya. Untuk mensupport diri, apalagi kalau kita ditugaskan, ibu kasihan sampai kampung itu jauh, kasihan ibu, belum dapat SKPNS ini, sudah ada itu surat permintaan mutasi pindah, belum SKPNS ini
So ada diketik di komputer itu surat permintaan pindah orang. Nah, tahu saja dulu. Jadi ayolah bertugaslah dulu gitu ya. Bertugaslah dulu di tempat sekarang. Saya juga pindah. Saya juga pindah teman-teman, saya mengabdi di Kabupaten Donggala itu 10 tahun. 2010 bukan 10 tahun, 14 tahun. 2010 saya bertugas di Donggala, pindah-pindah dari sekolah perbatasan, maju-maju sedikit-sedikit pelan-pelan sekolah dekat kota, maju-maju sedikit di ibu kota kabupaten gitu kan. Nah, itu 14 tahun loh saya berkarir di sana. Baru saya pindah ke provinsi. Jadi sebenarnya niat pindah itu bukan niat pindah karena mau mendekati keluarga kalau saya. Saya itu niat pindah itu karena saya menginginkan diri saya bermanfaat lebih banyak lebih luas lagi kemanfaatan diri saya kepada orang. Kalau kemarin saya di Donggala, saya sebagai kepala bidang pendidikan dasar terakhir ya jabatan saya. Saya bermanfaat hanya di dunia pendidikan, khususnya mengelola SD dan SMP se-Kabupaten Donggala. Menurut saya itu kayak bisa lebih. Saya bisa lebih bermanfaat bukan hanya di skop itu. Saya ingin bermanfaat lebih luas lagi, maka saya pindahlah. Saya pengen itu mengabdi, itu bermanfaat diri saya ini bukan hanya di Kabupaten Donggala. Saya pengen semua kabupaten kota di Sulawesi Tengah bisa menerima manfaat dari istilahnya kelebihan yang saya punya. Maka saya bermohonlah pindah ke provinsi supaya saya bisa bermanfaat bukan hanya di satu tempat, di satu kabupaten, tapi saya bisa bermanfaat di semua kabupaten. Makanya saya biasanya dengan Pak Asri ini ke Banggai Laut, ke Banggai Kepulauan, kayak gitu ya, kami ke Luwuk, bersama-sama kami. Jadi saya bisa bermanfaat di semua kabupaten kota Sulawesi Tengah. Malah saya punya mimpi, saya bermanfaat di tingkat nasional. Ya, saya punya mimpi, always make a big dream in your life gitu ya. Saya punya mimpi saya bermanfaat di lingkup nasional gitu. Makanya saya waktu itu, makanya saya saya cerita ya teman saya dari WI ke Menak gitu mau ke Palu tidak jadi datang karena kebetulan dia terkena COVID gitu, akhirnya padahal sudah share semua nih ke saya nih Bu Vin, ini tiket saya gitu ya, ini tiket saya Jakarta Palu Jakarta by Garuda gitu. Kemudian dia sudah siapkan buat saya rendang, saya sudah siapkan balado segala macam tuh dia sudah beli buat saya gitu. Ternyata dia enggak bisa berangkat ke Palu karena kena COVID gitu. Nah, saya pengen sekali seperti teman saya itu yang saya ceritakan menginspirasi saya gitu, menginspirasi saya untuk masuk terjun ke dunia widya suara gitu ya, karena waktu saya sekolah di Jakarta bareng dia itu sudah widya suara gitu. Jadi saya juga terinspirasi, iya kayaknya enak deh kayak kamu itu bisa bermanfaat dari Aceh sampai Papua. Jadi setiap hari ini dia ada di Palembang, besok sudah ada di Makassar, besok sudah ada di Papua, besoknya sudah ada di Ambon lagi, besoknya lagi sudah di Bali, besoknya lagi, pokoknya dia keliling Indonesia, memberikan manfaat keliling Indonesia gitu ya, berbagi sharing ilmu dengan teman-teman semua di daerah gitu. Nah, itu saya pengen seperti itu. Tapi sama suami saya, sudahlah Pin, kalau kamu pergi kasihan tinggal Jakarta, bagaimanalah diriku ini? Siapa pula yang mengurus diriku ini? Perasaan selama bertugas, iya beneran saya bertugas ya. Suami saya kerja di BUMD. Kerjanya pindah-pindah. Jadi saya tetap kerja di Donggala itu selama 14 tahun. Jadi menikah pertama suami saya tugas di Toli-Toli. Dia tinggal di Toli 7 tahun. Nggak pernah saya bermohon pindah mengikuti suami, beneran. Suami saya tetap hidup sendiri di sana, saya juga hidup sendiri di Donggala gitu. Kami pisah gitu. Pokoknya you urus dirimu sendiri deh. Kamu bukan anak kecil, silakan urus dirimu sendiri walaupun kamu suami aku, kata saya gitu. Kata suami saya, sadis banget kamu ini. Masa kamu enggak bisa ikut saya? Kan bisa nota tugas, nota dinas segala macam tuh istilahnya. Enggak deh, saya mau menyerahkan jiwa ragaku ke Kabupaten Donggala. Beneran saya enggak pernah ikut suami saya tuh. Kemudian 7 tahun di sana. Kemudian 5 tahun lagi setelah 7 tahun mengabdi di Toli-Toli saya tetap Donggala. Kemudian dia pindah ke Buol. Bertugas di sana 5 tahun di Buol. Saya tetap bertugas di Donggala. Ya, begitu cintanya saya dengan Kabupaten Donggala itu ya, melebihi cintanya saya terhadap suami gitu ya. Kalau saya lebih cinta suami pasti saya ikut suami saya dong.
Gimana, teman-teman? Tapi saya begitu mencintai karena waktu itu kan saya guru, betul-betul saya mencintai sangat pekerjaan saya jadi guru itu. Saya sangat menikmati masuk hutan itu, masuk ke pedalaman itu, melihat rumah-rumah peserta didik yang saya katakan itu apa nih, ada yang saya sampai nginap. Wah, itu saya pernah nginap di satu rumah siswa, itu saya pulang itu bentol, muka saya itu bentol semua, sampai badan saya bentol semua karena nyamuk namanya tinggal di apa nih, kayak di tengah hutan gitu ya. Siswa saya itu bentolnya itu kayak orang kena sarampa itu saya. Wow, 1 minggu itu enggak hilang bentol-bentol bekas gigit nyamuk itu. Saya bilang bisa, tapi mereka enggak digigit nyamuk, saya yang digigit nyamuk gitu. Mereka mungkin sudah kebal kali ya, nyamuk itu sudah hatam dengan bau darah mereka mungkin ya. Jadi kayaknya tidak menggugah selera lagi itu darah mereka. Jadi darah saya menggugah selera gitu ya. Wah, itu saya habis deh digigit nyamuk gitu. Tapi saya sangat menikmati keberadaan saya sebagai guru di sana, dan saya tidak mengikuti suami saya, tetap saya bertugas gitu ya di Donggala, dan suami saya di 5 tahun di Toli-Toli. Pada saat suami saya pindah ke Luwuk lagi, dia tugas lagi di Luwuk 5 tahun, saya juga tidak ikut. Malah saya sibuk dengan urusan sekolah. Saya katakan suami saya pengen sekolah, saya pengen ini gitu. Suami saya adalah orang yang sangat mendukung karir saya karena saya sudah NLP. Nanti belajar ya, Neuro Linguistic Program. Seorang dokter mampu memprogram pasiennya untuk sembuh ya, dengan memotivasi dia. Ada teknik-teknik NLP. Guru juga begitu. Kalau guru, perawat juga begitu. Atau perawat dokter ataupun guru bisa terapkan itu namanya Neuro Linguistic Program. Mungkin sudah sering mendengar kata-kata ini. Tapi bisa Anda pelajari. Bagaimana teknik-tekniknya untuk mempengaruhi orang lain. Bagaimana anak-anak yang tidak mau sekolah menjadi sekolah. Bagaimana pasien yang ngeyel ini ya dikasih obat tapi tidak pernah diminum misalnya. Bagaimana supaya dia bisa minum obatnya. Bagaimana itu bisa diterapkan itu namanya Neuro Linguistic Program. Suami saya itu saya programkan. Saya program suami itu saya program menjadi suami yang soleh. Ya, beneran. Terus saya program suami saya itu pas menikah awal itu enggak ada dia sholat. Enggak ada sholat dia. Azan bunyi, dia asik aja merokok. Saya bilang, Tuhan panggil Nana bisa sembahyang. Ya Nana jodoh lebih jangan Nana sembahyang. Tahu sekanya cincong situ. Nana ini mengganggu sekali, saya merokok, asik merokok, disuruh sembahyang. Bisa jago sama suami saya tidak pernah sembahyang. Tak pernah dia sholat gitu. Saya sampai gimana ya caranya suami saya supaya bisa taat beragama gitu ya. Itu akhirnya saya pergi toko buku, kemudian saya dapat buku yang namanya Neuro Linguistic Program, saya baca, gila ini buku, saya mau terapkan ini, apa isi buku ini, beneran saya terapkan kepada suami saya. Tahu enggak sekarang suami saya? Itu saya sendiri yang lagi kelimpungan. Dia sholat duha bisa setengah hari, dia sholat duha. Saya bilang, aduh saya mau ke pasar, tunggu dulu Mak, saya mau sholat duha dulu. Tuhan berapa rakaat, kenapa sholat duha itu? So tidak ada penjual di sana, so habis ikan di pasar. Dia masih sholat duha. Memang tak lewat-lewat sampai NLP terhadap suami saya itu. Baca itu ya, bagaimana merubah seseorang dengan yang namanya Neuro Linguistic Program. Nah silakan nanti Anda kalau dapat bukunya beli ya, dan Anda baca-baca atau buka YouTube gitu, teknik-teknik bagaimana men-NLP diri sendiri, NLP anak yang saya cerita ya, mungkin saya sudah pernah cerita saya NLP anak pertama saya jadi apa, anak kedua jadi apa, anak ketiga jadi apa, saya NLP dan itu memang berhasil gitu. Suami saya itu tidak, saya NLP suami saya tidak akan melihat kejelekan saya, keburukan saya, dia hanya akan melihat kelebihan dan kelebihan saya. Beneran, dia tidak tahu bilang jeleknya saya gitu, dia selalu bilang ke kelebihan saya. Ya, jadi selalu mengedepankan kelebihan saya gitu ya. Kayaknya terbutahkan dia dengan kelemahan yang saya punya. Padahal saya punya kekurangan dan kelemahan yang segudang banyaknya gitu. Tapi tidak terlihat sama dia gitu ya. Nah, karena yang saya NLP, yang saya nampakkan bahwa adalah yang baik-baik saja yang saya NLP. Jadi itu bisa. Tapi nanti Anda belajar itu. Kalau mau ikut diklatnya itu mahal.
Saya pernah tanya ada teman saya yang dari Pekanbaru ikut. Saya tanya, berapa kamu bayar kemarin ikut? Saya bayar 25 juta, Bu Pin. Itu baru diklatnya. Iya, baru diklatnya. Bayarnya 25 juta. Terus ininya biaya transport apa semua itu sudah include? Belum, Bu Pin. Pokoknya saya dari Pekanbaru ke Jakarta, saya bayar sendiri tiket pulang pergi, hotelnya juga saya bayar sendiri, bayar itu kontribusi diklatnya itu 25 juta. Aduh, mahal sekali. Makanya saya cuma belajarnya secara saya cuma beli bukunya, kemudian saya seperti ini tekniknya, seperti ini tekniknya, cara mempengaruhi peserta didik supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang rajin, orang yang mau belajar dan sebagainya. NLP anak-anak yang masih kecil ya, bagusnya yang masih kecil. Bagaimana dengan orang-orang dewasa gitu? Bagaimana meng-NLP diri sendiri terhadap orang yang dibenci supaya kita tidak jadi benci gitu. Ada yang modelnya macam-macam tuh modelnya. Jadi saya ada teman yang sangat membenci saya dan saya sangat membenci dia gitu ya. Saya jengkel sekali pas lihat kayak nggak mau ketemu gitu. Tapi pas dapat buku itu, ternyata begini caranya gitu ya. Jadi saya setiap melihat orang yang saya benci itu, saya tersenyum manis, betulan tersenyum semanis-manisnya, setulus-tulusnya. Karena ada sesuatu yang saya bayangkan di wajahnya. Itu saya baca di NLP itu. Jadi di NLP diajarkan, Vin, taruh tomat cherry di hidungnya. Saya boleh taruh. Ini dibayangkan, ini pas ketemu orangnya, langsung ada tomat cherry di hidungnya, merah. Kemudian taruh kumis Jojon di hidungnya, mulai kumis Jojon tertempel di hidungnya, gitu ya, mulai tertempel satu persatu. Mukanya langsung kotak kayak SpongeBob, langsung. Jadi pas saya ketemu orangnya, langsung figura itu yang muncul. Tentu saya akan senyum dong. Saya langsung, hai Bu, gitu, atau hai Pak, gitu. Jadi orang yang benci saya dan dia tahu saya benci dia juga, jadi heran. Ada apa itu? Ini ada senyum dengan kita. Padahal kita habis pelajari itu NLP, kemudian kita praktekkan. Ternyata begitu caranya. Pada saat ada kejengkelan dengan orang, bikin figuranya gitu ya, make a picture gitu, make a picture, change the picture gitu, ganti wujudnya gitu. Jadi ada tomat cherry di hidungnya, kumis Jojon melekat, mukanya jadi segi empat model SpongeBob kan, dan kemudian dia berbicara suaranya squid apa namanya? Apa temannya SpongeBob itu? Ibu Patrick. Bukan Patrick. Yang satunya itu yang si suaranya kayak gitu. Gitu. Saya pas lewat itu langsung ketawa. Tahu enggak, saya jadi baikan, malah jadi sahabat dengan orang yang sebenci itu. Malah jadi sahabat, punya empati yang luar biasa ajarinya. Saya kalau pas dia dapat ada oleh-oleh dari kampung, Bu Vin, saya dapat kiriman dari kampung nih, ini gitu. Langsung, oh iya Bu, iya saya mau gitu. Dikirimin. Wah, ternyata teknik itu merubah yang kita benci menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tapi nanti pelajari itu, Ibu tidak ajarkan di sini. Kalau mau ikut diklatnya 25 juta katanya. Gitu ya. Mau ikut diklatnya mahal gitu Pak Paul. Aduh, saya pengen sekali ikut, tapi saya pernah ikut satu kali. Waktu itu bayarnya berapa ya waktu itu? 2.500.000 kalau tidak salah bayarnya. Saya pernah ikut di Surabaya NLP itu. Jadi NLP buat trainer gitu ya. Saya ikut itu 3 hari kalau tidak salah 3 hari. Saya ikut di Surabaya. Ada juga teman WI yang ikut bersama saya waktu itu. Jadi kami ada 3 orang yang ikut gitu ya. Asik sekali belajar tentang NLP. Tapi nanti teman-teman belajar secara otodidak. Kalau punya duit ikut diklatnya. Wih keren itu. Punya certified gitu. Jadi how to hypnotize yourself gitu. Bagaimana menghipnotis dirimu sendiri. Apa yang kau inginkan dirimu mau jadi apa gitu ya. Make it commitment. Ada banyak istilah-istilahnya, ada self talk, berbicara pada diri sendiri. Itu saya terapkan teman-teman. Jadi Bu Vin, bisa enggak tolong ganti, ada WI dia suara yang berhalangan hadir, berhalangan untuk mengajar gitu ya di Ampana. Nah, waktu itu Lacar.
Bu Vin, tolong ada ini teman WI kita tidak bisa pergi, tiba-tiba tidak bisa mengajar gitu. Jadi yang bisa menggantikan sekarang itu adalah Bu Vina gitu. Ya saya tidak bisa saya tidak boleh mengatakan tidak. Saya bilang coba cari dulu teman yang lain yang lagi kosong. Tidak ada Bu Vin, semua pada terisi jamnya. Yang bisa itu hanya Bu Vina. Besok pagi Bu Vin di Ampana. Saya posisi lagi ngajar nih sampai sore nih. Sampai sore di aula di di Garuda. Sudah, akhirnya apa teman-teman? Jadi saya ya sudah saya berangkat. Saya lagi ngajar kan selesai 3.15 ya. Pas belum selesai saya ngajar, sudah telepon itu yang si travel yang mau bawa saya ke Ampana. Bu, kami mau jemput ibu gini. Kami sudah dekat rumah ibu. Aduh, mohon maaf, saya nanti pergi sendiri saja ke ke travel. Saya belum pulang, masih di kantor. Nanti saya pergi ke travel sendiri, tidak perlu dijemput. Oh iya Bu, kalau begitu kami jemput penumpang yang lain aja. Kita ketemu di travel. Oke, saya katakan gitu. Udah, saya pergilah ke ke Ampana sore itu ya. Jam 6 kan buka jalan tuh. Jadi jam 6 tapi sore jam-jam 5 itu kita sudah berangkat dari Palu gitu ya. Jam 6 itu sudah lewat Kebun Kopi terus gitu. Tahu enggak teman-teman, saya tidak tidur gitu ya. Saya tidak tidur semalaman karena di dalam mobil itu suara musiknya itu sama dengan bikin pica ini gendang telinga. Ini gendang telinga ini kan tipis ini, bukan main itu DP musik dangdut dangdut dangdut. Saya bilang itu yang Mbak dengar yang putar itu di depan itu kayak jantungan itu kan itu sama dengan dia pukul-pukul begini itu jantung itu. Ya ampun, kita bilang ini ada betul ini. Kita sudah teriak dari belakang, Pak, boleh dong musiknya pelanin sedikit. Kasih pelan. Kayak sampai 5 menit langsung bunyi keras lagi. Allah ya Rabbi, saya bilang saya mau ngajar ini besok pagi jam 7 sudah harus di kelas. Saya tidak bisa tidur kalau model kayak gini nih. Jadi satu malam itu saya tidak tidur betul-betul sampai di Ampana subuh. Datang ya sudah jam 5 subuh. Jam 5 subuh, saya tahu enggak disuruh menggantikan teman WI yang mengajar materi yang saya tidak pernah ajar. Materi yang saya dulu pernah ngajar materi, tapi untuk di tahun itu ya, tahun kemarin itu 2019 ya, 2019 itu saya tidak pernah mengajar lagi materi itu. Jadi istilahnya punya slide tapi yang masih zaman dulu gitu ya, yang DP tujuan pembelajaran tidak jelas itu, yang masih ikut kurikulum lama kayak gitu. Itu saya datang subuh itu ya, pokoknya bersih-bersih badan itu, sholat, kemudian langsung cepat-cepat rubah itu PowerPoint-nya segala macam, tak tidur semalaman. Kemudian jam 6:30 saya sudah di kelas, karena mulai pembelajaran 7.15. 6:30 saya sudah siapkan semua itu flip chart, kertas warna-warni gitu ya. Saya pasang semua karton-karton karena masih klasikal kan gitu. Flip chart yang berdiri itu ada 5-8 gitu. Saya isi semua dengan kertas-kertas. Saya bikin, pokoknya saya siapkan semua ruang kelas itu sebelum peserta masuk gitu. Nah, serta masuk itu sebelum masuk ya, pagi-pagi itu saya sudah berbicara di depan cermin. Namanya self talk, berbicara pada diri sendiri ya. Saya di depan cermin, saya katakan begini pada diriku. Vina, ngana kuat dari pagi jam 7 sampai jam 6 nanti, karena 12 jam pelajaran sampai jam 6. Pokoknya ngana kuat, ngana pasti kuat, dan ngana kuat dari pagi sampai sore. Dan Anda punya kelas akan menyenangkan dari pagi hingga sore, gitu ya. Nah, itu self talk, salah satu tekniknya, berbicara pada diri sendiri di depan cermin. Dan alhamdulillah, saya itu bisa mengajar full dalam posisi saya tidak tidur loh. Saya tidak tidur. Kalau dikaitkan dengan nilai bela negara, rela berkorban itu ya. Bayangkan menggantikan teman yang di posisi tidak tidur, menggantikan, boleh juga ganti cuma 2 jam. Ini 12 jam pelajaran. Situ mana hancur, dia bilang Pina. Situ mana hancur. Tapi bicara lagi di depan cermin, ini adalah ibadah ya. Ini adalah ibadah yang saya sangat mengharapkan mendapatkan amal pahala tiket saya masuk surga. Itu aja yang saya sebutkan di depan cermin. Dan alhamdulillah bisa terlewati hari itu. Itu saya ada WI 1 kan 2 kelas di sana. Kelas yang 1 itu Pak Saliman Simanjuntak itu yang yang mantan kepala dinas PU ya provinsi. Dia waktu itu, tapi dia sekarang sudah pensiun.
bareng dia ngajar, sekelas sebelah dia, saya sekelas sebelah. Itu dia sampai geleng-geleng kepala kayak gini. Dia bilang, kisahnya Kopin baru datang subuh pagi, langsung kok mengajar. Mau di apa Pak? Tugas. Mau menolak siapa yang ganti? Tak ada yang bisa ganti Pak. Tak bisa aku. Dengan logat Bataknya, tak bisa aku. Tak bisa aku, dia bilang. Tak bisa aku, dia bilang seperti itu. Saya itu mesti tidur dulu. Kalau tidak tidur, saya tidak tahu itu apa yang saya bicarakan di depan kelas. Dia bilang begitu toh. Saya bilang, ya alhamdulillah Pak, saya bisa fokus kok dari pagi sampai sore gitu. Jadi tinggal saya istilahnya kalau berdiri saya pegang tiang gitu atau saya pegang ujung meja supaya saya tidak ambruk aja di depan kelas. Ya, supaya tidak ambruk di depan kelas gitu ya. Jadi seperti itulah kalau nanti Anda masuk ke dalam dunia PNS yang sebenarnya, kemudian mendapatkan beban kerja yang berat misalnya, seperti misalnya saya menjadi kepala bidang pendidikan dasar yang mengolah anggaran yang begitu besar ya, saya mengolah anggaran lebih 100 miliar gitu ya, itu baju dinas 24 jam dipakai. Ya, saya pakai pagi gitu ya, 6:30 sudah tinggalkan rumah ke Donggala, balik lagi itu sudah pagi lagi. Jadi baju dinas itu saya pakai 24 jam. Ya, sampai rumah diganti lagi. Pada saat tertentu Anda akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bebannya berat gitu ya. Maka Anda sudah istilahnya sudah membiasakan diri dulu bahwa PNS sebagai profesi saya lakukan semua pekerjaan itu dengan ikhlas karena semua pekerjaan yang saya lakukan itu akan bernilai ibadah di sisi Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu kalau sudah sampai di situ, biarlah itu Anda disuruh pikul itu gunung satu gunung apa itu yang Parigi punya sana itu. Ketenangan, bisa kita pikul ini gunung kayak gitu. Karena kita sudah punya komitmen dalam diri gitu ya, komitmen bahwa saya mampu. Ada satu kata yang saya sangat tidak suka dan saya tidak pernah mengatakan satu kata, saya tidak bisa. Apabila dikasih satu pekerjaan dan pekerjaan ini saya tidak tahu how to do it gitu, saya tidak tahu mengerjakan pekerjaan ini. Tapi saya akan selalu katakan kepada pimpinan saya, ya Pak, siap, saya akan kerjakan. Padahal saya tidak tahu, apa ini? Mana bikin realisasi anggaran? Wah, ini kita pertama dilantik di situ. Langsung tiba-tiba disuruh bikin realisasi fisik, kerjaan, realisasi fisik, uang, dan sebagainya. Yang bagaimana punya ini kita tidak tahu. Nah, yang harus Anda lakukan, Anda tetap katakan ya, tapi keluar dari ruangan itu Anda harus fast learning. Cepat belajar. Mungkin Anda minta bala bantuan dulu. Yang tahu, sini. Bantu dulu kita. Bikin akang dulu ini. Kita tidak tahu DP model. Ini disuruh bikin ini. Kita tidak tahu. Mungkin Anda lihat, tapi Anda mulai lihat, begini DP cara bikin, begini. Mungkin pertama orang lain yang membantu kita bikin. Tapi fast learning. Anda mempelajarinya sehingga Anda bisa. Tahu enggak, saya kerja pakai Excel itu nanti saya jadi kepala bidang. Ya, saya tidak tahu kerja di Excel itu. Yang saya tahu itu bikin PowerPoint karena saya kan dosen juga. Saya dosen juga, jadi saya mengajar juga di Pascasarjana. Jadi saya tahunya itu bikin PowerPoint ya, bikin PPT, bikin bahan ajar gitu. Tapi kerja di Excel saya tidak tahu. Nanti saya jadi kepala bidang baru saya tahu kerja di Excel. Ada namanya fast learning. Kalau saya bilang tidak bisa tadi sama bos saya, mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Mungkin bisa kepala seksi saya yang kerja atau apa gitu ya. Tapi selalu katakan ya, karena kita harus dituntut untuk bisa fast learning, punya kecerdasan intelektual sebagai modality insani kita ya. Kecerdasan intelektual itu how fast you learn something new, gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang kecerdasan intelektual, how fast you learning something new, seberapa cepat Anda belajar. Ada perubahan tata kelola, tata kerja, tata laksana gitu ya. How fast you learning. Jadi itu kecerdasan intelektualnya di situ yang Anda gunakan, using that untuk sebagai your modality gitu ya. Nah, kecerdasan emosinya untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitaran Anda gitu ya. Jangan sampai Anda dapat musuh deh gitu ya. Jangan sampai ada orang lain membenci Anda deh. Jangan sampai Anda membenci orang lain deh kayak gitu. Karena kalau Anda sudah pahami betul tentang kecerdasan emosi, hal itu sudah tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian ada kecerdasan namanya intelektual, kecerdasan spiritual. How you communicate with your God gitu ya. Jadi
interaksi dengan Tuhan. Itu pada saat Anda melayani orang, jadi kalau Anda punya kecerdasan intelektual yang tinggi, bukan intelektual, spiritual yang tinggi, maka Anda tidak akan melihat lagi perbedaan di manusia. Ya, tidak akan lagi melihat, karena yang Anda lihat bahwa orang yang datang ada di depan Anda untuk mendapatkan pelayanan tidak lain tidak bukan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang saya selalu berkomunikasi. Saya selalu berkomunikasi dengan Tuhan saya selalu meminta dengan Tuhan saya untuk diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berkah ya, diberikan kesehatan dan sebagainya, kita meminta kepada Tuhan. Dan saya membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya melalui orang-orang yang saya layani yang tak lain adalah ciptaan Tuhan gitu. Jadi terbalik kayak gitu ya. Nah, itu kalau sudah sampai di situ, wah itu berarti Anda punya kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Kalau di Muslim itu ada namanya sufi. Ya, kita belajar sufi. Kalau sufi itu, wah tidak lagi. Kalau dia lihat manusia, sufi itu ya, dia melihat manusia itu, dia hanya melihat bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang terdiri dari seonggok daging ya, tulang dan darah ya, dan dibungkus oleh kulit yang kulit luarnya ini sangat-sangat tipis. Hanya kulit luar yang sangat tipis inilah yang membedakannya. Bahwa manusia itu hanyalah seonggok daging, ya. Kalau sufi itu berpandangan gitu. Hanyalah seonggok daging yang membedakannya itu hanyalah kulit bagian luarnya ini saja yang setipis kulit ari. Iya kan? Mau hitam pekat kayak aspal gitu ya, mau putih seputih kertas gitu ya, mau merah dan sebagainya, hanya bagian luarnya ini saja yang membedakan gitu ya. Jadi dia tidak lagi melihat perbedaan. Dia tidak lagi membedakan orang jahat dan orang baik kalau sufi itu. Dia hanya melihat bahwa orang-orang ini menjalani kodratnya menjadi baik dan menjadi jahat gitu. Ya, kalau sampai situ itu tingkat dewa tuh ilmunya gitu ya. Saya sangat suka membaca buku gitu ya. Teman-teman, ayo silakan tingkatkan kompetensinya masing-masing dengan terus belajar. Ada peribahasa kan, belajar itu dari apa? Ayunan sampai ke liang lahat. Bagaimana dia bunyi peribahasanya itu? Yang guru nih pasti masih hafal itu. Gimana guru itu peribahasa itu? Belajarlah dari apa? Ayunan sampai ke liang lahat. Tapi enggak tahu lah kalimatnya. Pokoknya intinya kayak gitu deh. Kalimatnya belajarlah sampai ke negeri Cina gitu. Istilahnya walaupun engkau pergi jauh gitu ya, belajarlah. Walaupun itu sampai ke negeri Cina kayak gitu. Jadi ayo belajar terus. Tingkatkan selalu kemampuan diri. Nah, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman semua untuk agenda 1 ini. Jadi betul-betul di agenda 1 ini yang dikelola itu adalah diri sendiri. Ya, bagaimana kita bisa mengelola diri kita sendiri supaya bisa sehat ya. Bisa sehat jasmaninya, bisa sehat mentalnya. Karena kita tidak inginkan ada sedikit pegawai, sedikit-sedikit Pak telepon bagian umum sana. Bu Kasub, izin dulu, saya tidak bisa masuk kantor, kurang sehat saya. Baru besok dia kantor, baru besok lagi dia telepon, aduh Bu Kasub, minta tolong deh, saya sakit ini, tidak bisa masuk kantor gitu. Ya, banyak sekali alasannya, ya. Padahal kalau cuma sakit sedikit, ini juga di kantor, sampai di kantor karena ketawa-ketawa hilang itu sakit, ya kan, gitu. Tapi karena itu mindset-nya tidak dirubah, jadi di sini ada juga dituntut changing your mindset, gitu ya. Mindset tadi ya harus dirubah, bahwa kita di sini kemarin mau masuk PNS ini, mungkin kemarin masuk PNS itu, oh supaya saya ada status sebagai pegawai negeri gitu, kemudian oh saya dapat penghasilan kayak gitu ya. Tapi ada lagi satu yang harus di-changing, ya dirubah, bahwa saya ini memasuki gerbang pelayan masyarakat. Ya, saya bukanlah orang yang duduk di belakang meja hanya menunggu untuk diperintah, tapi saya adalah seseorang yang punya prakarsa, ya, punya ide, punya kreativitas, membuat sesuatu dari tidak bagus menjadi bagus, dari lambat menjadi cepat, ya, dari susah menjadi mudah. Ya, dari lama ya lambat lalot gitu jadi cepat, misalnya dalam pelayanan. Jadi bikin itu perubahan-perubahan. Nah, insya Allah Anda akan dikenang. Jadi karena tidak mungkin Anda akan berkarir di situ terus sepanjang hidup Anda, kecuali Anda memang pilih. Pokoknya saya
sampai ajal menjemput saya akan bertugas di tempat ini. Kayaknya susah dapat gitu. Pasti dalam pikiran, saya mau pindah ini, saya mau pindah sama mamaku, tinggal di kampungku, banyak itu sudah di kepala masing-masing itu ya. Jarang ada. Tapi seandainya pun Anda betah di sana, bikin Anda menjadi orang-orang yang betul-betul orang-orang yang disukai masyarakat, orang-orang yang disayangi masyarakat gitu ya, orang-orang yang dicintai masyarakat sekitar. Jadi kan Anda adalah orang yang berharga ya. Jadikanlah Anda orang yang berharga di lingkungan Anda bekerja ya, seperti itu. Nah, itu akan membuat proud yourself, bisa membuat proud juga untuk orang tua, keluarga dan keluarga-keluarga Anda gitu ya. Make them proud gitu. Buat mereka bangga dengan apa yang Anda lakukan. Jangan sombong deh gitu ya. Sombong itu hilangkan. Kita hidup di dunia tidak lama. Ya, tidak lama. Kalau hitungan akhirat dan dunia ini kan istilahnya hidup di akhirat itu begitu lama. Jadi hidup di dunia ini kita 60-70 tahun hanya berapa menit itu di akhirat itu ya, hitung-hitungannya. Kalau muslim itu ada hitung-hitungannya itu. Perbandingannya ya, ada perbandingannya lama hidupnya di dunia dan di akhirat gitu ya. Jadi apa ini? Ayo bikin sesuatu yang selalu dikenang oleh orang-orang di sekitar bahwa kita adalah orang-orang baik, orang-orang yang patut dibanggakan gitu ya. Orang-orang yang memang terpilih memberikan pelayanan terbaik di masyarakat. Saya sebagai guru, saya akan memperlakukan anak-anak murid saya dengan begitu baik gitu ya, memanusiakan mereka, mengajak mereka ke kebaikan dan sebagainya. Ya, saya sebagai dokter gigi, saya pengen satu kecamatan ini giginya pada bagus semua gitu ya. Tak ada yang lubang-lubang, tidak ada yang dimakan ulat gitu ya gigi-giginya. Bagaimana mereka saya edukasi untuk merawat gigi. Mungkin saya kerjasama dengan sekolah-sekolah, bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar gitu. Jangan sampai gigi-gigi mereka rusak misalnya gitu. Oh, saya mau kerja ini sama di sini ada guru-guru nih, ada berapa guru? 1, 2, 3 gitu ya. Ada apa nih? Ada 3 orang guru. Saya mau kerjasama deh dengan guru-guru ini. Saya pengen lakukan edukasi dari anak kecil bagaimana menyikat gigi yang benar, baik dan benar. Siapa tahu gurunya juga tidak tahu menyikat gigi yang benar. Cuma selesai. Padahal ada begini-begini, ada yang begini-begini, ada yang putar-putar gitu ya. Ternyata gurunya juga tidak tahu. Saya sekalian edukasi gurunya lagi edukasi muridnya. Ayolah kita buat sesuatu yang berguna untuk masyarakat kita. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, silakan teman-teman berbakti, betul-betul tanamkan nilai-nilai yang sudah didapatkan di sini bahwa PNS itu berbeda, ya, berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Profesi yang lain mereka betul-betul mengedepankan layanan customer, mereka melayani sesuai job description mereka, layani dengan pelayanan prima. Oke, it's okay. Tapi untuk PNS dituntut lebih. Ya, dituntut lebih. Anda harus turun ke lapangan, lihat apa kebutuhan mereka, lihat apa yang kurang, apa di sini, kenapa di sini ada stunting, kenapa di sini gizi buruk, kenapa? Bukan hanya saya lakukan sesuai program yang ada, tapi how you make a new program gitu ya. Jadi bukan hanya melaksanakan program yang ada, tapi bagaimana Anda menyusun program-program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu ya, termasuk guru. Lihat lokal wisdomnya, lihat kurikulum muatan lokal. Jangan cuma dilihat itu muatan lokal, di situ tertulis itu membuat anyaman. Setelah dibuat mau dibikin apa gitu? Habis itu Bu taruh di atas meja Bu. Habis itu segitu saja. Iya Bu. Ayolah, ya, ayolah berpikir ada namanya IPOB. Anda lakukan input, Anda lakukan proses, ada output. Setelah output jadi, ya, ada namanya outcome. Output sudah jadi, siapa yang manfaatkan? Oh Bu, saya nanti mau bikin apotek hidup di depan puskesmas. Pokoknya saya tanam semua, Pak, ya. Saya tanam semua pohon-pohon gitu, pohon-pohon herbal untuk pengobatan yang bisa dikonsumsi jadi jamu bagi masyarakat misalnya. Setelah ditanam, outcome-nya lagi, siapa yang memanfaatkan? Benefitnya lagi, siapa yang mendapatkan keuntungan?
Kemudian impact-nya lagi, kalau saya tanam tanaman, misalnya apotik hidup dan sebagainya, sudah dimanfaatkan oleh orang-orang mendapatkan keuntungan manfaat dari situ, benefitnya mereka dapat. Apa impact-nya? Kalau mereka mengkonsumsi jamu-jamu herbal misalnya setiap hari, tentu impact-nya ada peningkatan kesehatan masyarakat. Kan gitu. Jadi jangan hanya berpikir sampai output. Oh, kita sudah tanam semua sayur. Habis itu cuma ulat sama yang makan. Pas lihat kamar, Suti ada daunnya, ini sayur. Siapa yang makan? Oh, cuma ulat yang gemuk-gemuk, bukan manusianya yang gemuk-gemuk, karena tidak dipikirkan outcome-nya. Siapa yang memanfaatkan apa yang kita buat itu dari output-nya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi silakan Anda berkarya, silakan Anda berkarir ya. Lakukan do your best deh gitu ya, lakukan itu karena sampai di sini pun Anda sebenarnya berjuang ya kan, sampai di titik ini Anda kan melakukan perjuangan, benar kan? Jadi perjuangan itu tidak terhenti, jadi perjuangan itu terus dilakukan sampai betul-betul titik darah penghabisan gitu ya. Sampai jadi ada teman saya datang gitu ya, ada teman WI datang ke saya pagi-pagi tadi, mungkin pas pagi tadi pas oh kita baru masuk siang ya, pagi tadi saya mengajar, sebelum mengajar ada teman WI yang datang ke saya gitu ya, dia mau masuk jadi WI utama, kan WI itu kan WI pertama ya, muda, madya, utama. Saya sekarang WI madya gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat SK4J-nya saya keluar sehingga saya masih madya. Nah, insya Allah kalau saya bisa kejar 2 tahun lagi atau saya punya target 2 tahun lagi, paling lambat 3 tahun lagi saya harus bisa WI utama ya di 4D. Seperti itu. Jadi making target your job gitu ya, bikin target. Saya alhamdulillah 2 tahun bisa naik pangkat nih. Kemarin 4A saya 2017. 2019 4B saya keluar. Maka 2021 ini saya pengen pengen saya 4C, sudah diusul, tinggal menunggu SK-nya. Jadi 2017 4A, 2019 4B, 2021 4C, menunggu SK-nya turun. Jadi seperti itu, making target ya. Bikin target-target dalam job Anda gitu ya, dalam pekerjaan Anda. Bikin target karirnya, bikin targetnya. Nah, jadi teman saya itu datang ke saya, dia 4C, udah mau orasi. Bu Vin, saya tinggal punya waktu 3 bulan. Kayaknya saya, ini Bu Vin, saya kan sudah 60 gitu kan. Dia katakan gitu, saya kan udah 60. Untuk apa lagi saya, Bu Vin? Kalau utama itu pensiunnya umur 65 tahun, Pak. Ibu. Kalau guru-guru kan 60 ya, 60 ya. Kalau saya, kalau bisa sampai 4D, 4E bisa 65 tahun baru pensiun. Jadi saya masih lama, nanti kalau teman-teman mau ikut PIM misalnya PIM 3 mungkin PIM 4 pasti bisa ketemu saya. Insya Allah kalau saya diberi umur panjang ya, kalau Tuhan berkenan memberikan saya umur panjang, kita masih bisa ketemu lagi. Ya, kita bisa dan bisa ketemu lagi coach ya. Kita coach ya. Saya coach dan coach ya. Benar ya? Benar ya? Jadi nanti kita bisa ketemu pada saat proses coaching gitu ya. Jadi kalau misalnya saya dikasih umur panjang, saya masih bisa ketemu dengan teman-teman. Kalau teman-teman di struktural ya, nanti masuk di dunia struktural, itu insya Allah ketemu dengan saya lagi dalam pelatihan-pelatihan. Jadi teman saya itu datang ke saya, gitu ya. Dia katakan begini, Pin, kayaknya saya sudah tidak mau saya. Untuk apa lagi? Apa lagi yang saya kejar dalam hidup ini? Dia bilang begitu. Ya, teman saya WI, Widya Sora juga. Saya kan tinggal 3 bulan. Saya kan mau pensiun bulan apa ya? Bilang tadi Juli apa? Juni Juli ya dia Juli. Saya kan sudah mau pensiun. Untuk apa lagi saya Pin? Sudahlah, saya tidak usahlah kejar itu mau apa jadi WI utama. Kalau WI utama bisa 65. Dia kalau sampai di 60 saja. Kalau dia tidak naik pangkat dan jabatan, maka dia pensiun di umur 60 saja. Jadi istilahnya 3 bulan lagi dia sudah pensiun. Tapi kalau dia urus, ikut orasi ilmiah gitu ya, dia ikut orasi di Jakarta, orasi ilmiah dan sebagainya, ujian istilahnya, bikin karya tulis, kemudian orasi, kayak mau jadi profesor gitu ya, orasi ilmiah, dia bisa masuk menjadi
PI utama, tapi dia datang pagi-pagi. Bu Fin, saya sudah tidak mau lah. Saya mau urus cucuku saja, gitu ya. Saya mau urus cucuku saja. Terus saya kan punya usaha catering, Bu Fin. Mending saya bantu-bantu. Saya punya istri. Dia bilang dapat tidak terlalu susah, saya tidak tiap hari ke kantor, Bu Fin. Maksudnya saya kayaknya lebih nyaman deh, Bu Fin, kalau saya enggak usahlah saya urus itu untuk saya maju ke 4D. Saya cukuplah pensiun di 4C. Saya langsung katakan, jangan Pak. Tahu enggak Pak? Guru itu luar biasa banyak pahalanya. Saya katakan, bayangkan di sisa umur Pak, kan kita tidak tahu ya umur kita Pak, sampai umur berapa. Bayangkan kalau Bapak masih bisa menambah karir Bapak 5 tahun, bayangkan Pak, kalau Bapak mengajar dan ilmu yang Bapak ajarkan dimanfaatkan oleh orang lain sepanjang mereka berkarir atau berkarya, bayangkan Pak, amal kita jalan terus. Jadi istilahnya kita masih punya tambahan waktu 5 tahun Pak, beramal, cari pahala, bekal kita Pak ke surga Pak. Saya katakan begitu. Langsung dia bilang, iya ya Bin, iya Pak. Saya katakan begitu sama dia nih pagi-pagi nih, ya. Iya Pak, bukan kita punya mindset ini bahwa 5 tahun lagi saya berarti masih tetap terima gaji, dapat TPP, kan lumayan tambah 5 tahun saya terima gaji full setiap bulan, saya dapat TPP tiap bulan gitu ya. Saya dapat penghasilan lagi dalam waktu 5 tahun ke depan gitu ya. Bukan Pak, kalau uang itu ya untuk kalau Bapak pun tidak kerja, Bapak bisa hidup karena Bapak punya usaha catering. Bapak bisa saja enjoy Bapak punya hidup. Tapi Pak, Bapak itu masih bisa bermanfaat, membagi ilmu, pengalaman kepada orang-orang, khususnya dalam dunia pelatihan ini dalam waktu 5 tahun Pak. Bayangkan 5 tahun Pak, Bapak kumpulkan Bapak punya kebaikan ini untuk untuk menginspirasi orang-orang Pak. Lumayan, bukan masalah gaji atau TPP atau honor mengajar itu Pak, bukan, kata saya gitu. Langsung dia busungkan dada, hai, betul yang kau bilang Pin, itu sudah, berarti itu sudah jadi penyemangatku, karena dia sudah kendor tadi. Udahlah Bu Pin, saya pensiun saja umur 60, itu apa lagi saya cari ini Bu Pin. Tidak Pak, kita dikasih Tuhan kesempatan, gunakan itu untuk good deed every day, kata saya gitu, mulai. Oh iya Bu Pin ya, oh dia sudah semangat. Tadinya jalannya dia nunduk gini, bahunya turun kayak gini. Dia udah Bu Pin, saya enggak mau lagi. Jangan Pak. Oh dia langsung tegak lagi, dadanya langsung itu. Hai, itu yang masuk akal Pin. Itu yang masuk akal. Ya sudah masuk akal Pak. Jadi sekarang Bapak urus, Bapak ujian itu orasi, Bapak ini, Bapak urus supaya Bapak pangkatnya keluar 4D-nya supaya bisa jadi widyaswara utama. Oke. Itu salah satu bentuk kepemimpinan. Benar kan? Kepemimpinan itu mempengaruhi orang lain ya untuk melakukan perubahan pada dirinya. Tapi secara informal tadi yang lakukan. Seperti itu caranya teman-teman bisa mempengaruhi orang lain untuk menuju yang lebih baik lagi. Gitu ya, teman-teman semua ya, bisa ya? Jadi insya Allah semua pasti bisa lah gitu ya. Jadi silakan teman-teman ambil yang baik-baiknya dari Ibu gitu ya. Ambil yang baik-baiknya, kalau ada yang jeleknya tinggalkan, hempaskan jeleknya Mbak Stina. Saya akan serap semua yang baiknya ke diri saya gitu ya. Oke, jadi itu yang harus Anda lakukan. Oke deh teman-teman. Nah sekarang Ibu mau bertanya, pada saat pembelajaran dari hari pertama sampai hari ini, hari terakhir, apa yang teman-teman lihat dari diri Ibu yang bisa teman-teman ambil gitu ya, teman-teman ambil dijadikan bekal lah gitu ya, bekal untuk bisa berkarir di dunia PNS itu. Apa yang bisa teman-teman ambil lah, yang baik-baik tentu. Kalau yang jelek-jelek enggak usah bilang sama Ibu. Ibu so tahu itu yang jelek-jeleknya Ibu. Betulan itu sudah hatam dengan jelek-jeleknya Ibu. Tapi yang baik-baiknya Ibu lah, apa yang bisa teman-teman ambil ya, bisa menjadi bekal teman-teman di dalam berkarir nanti ya di dunia PNS. Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Ayo sih. Nanti habis itu tunjuk temannya siapa yang mau kasih tahu apa yang hal baik atau sikap perilaku dari Ibu yang baik yang bisa menjadi contoh yang bisa teman-teman tiru. Silakan. Apa yang bisa Anda bisa dapatkan dari Ibu? Ya, silakan. Bu Nuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Ya, jadi selama Ibu
jadi pemateri kami dari hari Senin lalu ya sampai hari Senin ini. Yang saya dapatkan itu, yang saya lihat itu semua kelebihannya ibu. Maksudnya ibu selalu, setiap ibu masuk, ibu selalu memberikan aura positif kepada saya dan juga teman-teman, sehingga mungkin kedepannya kita lebih semangat dalam mengabdi kepada negara. Dan ibu juga punya banyak pengalaman-pengalaman yang apa, yang bisa jadi apa ya, motivasi juga untuk kita ibu. Jadi pokoknya sangat bermanfaat sekali lah ilmu yang ibu berikan, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak juga ibu. Ilmu-ilmu ibu yang ibu berikan kepada kami itu insya Allah bisa berguna dan bermanfaat lebih baik ke depannya. Karena itu ibu, saya sangat sangat suka dengan cara ibu menyampaikan materi, menceritakan pengalaman-pengalaman ibu, kemudian cara ibu mensugesti orang lain seperti apa ya, dan ketegasannya ibu lah yang saya perhatikan, dan saya kagumi juga ibu. Itu saja ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada fansku tambah satu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuni. Silakan, siapa lagi? Mau saya tunjuk nih. Atau Bu Nuni nunjuk siapa dulu? Nunjuk temannya, biar temannya mau bicara. Kayak, apa ya yang harus saya sampaikan? Jujur enggak ya? Jujur aja deh, enggak apa-apa. Ibu apa ini mau dibilang apa juga Ibu terima-terima aja gitu ya. Siapa? Bu Atika, silakan. Baik, terima Silakan, Bu Atika, kasih. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebagian besar sudah diwakili dari Bu Nunik tadi, ya, jadi saya hanya menambahkan saja selama pembelajaran dari hari Senin sampai hari ini, yang paling berkesan buat saya itu Ibu itu saya rasa sebagai motivator yang baik gitu. Jadi betul tadi seperti yang Ibu Nunik bilang, Ibu memberikan aura-aura positif. Jadi seperti kita misalnya yang sudah ngantuk, jadi ada di sela-sela Ibu bisa memberikan semangat, jadi sudah tidak ngantuk lagi, seperti itu. Terus Ibu bisa memberikan tips-tips bagaimana nanti kita bisa terapkan di tempat kerja, bagaimana cara mempengaruhi orang, ya itu. Sama ini, cara membawakan materi Ibu menggunakan kata-kata yang santai, jadi kita tidak terlalu tegang, jadi bisa rileks dalam menerima materi. Ya, itu saja Bu. Saya mengucapkan terima kasih atas materi dan tips-tips yang telah Ibu berikan selama seminggu ini. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi satu fansku gitu ya. Saya senang kalau ada yang suka sama saya gitu. Oke, Bu Sulianti, silakan Bu Sulianti. Saya langsung nunjuk aja ya. Oke. Jangan Ya, nangis Bu Sulianti. Assalamualaikum Jangan warahmatullahi nangis. wabarakatuh. Iya, Iya. Ya, oke, silakan. Ya, selain dari ya sudah banyak ya yang teman-teman sampaikan tadi, ya hampir semuanya memang itu yang saya dapat lihat dari diri Ibu. Kemudian saya tambahkan lagi, ya mungkin Ibu itu selain tegas juga mempunyai komitmen yang kuat. Ya pokoknya kalau sudah Ibu bilang A harus A. Tidak boleh, tidak ada yang bisa ya tawar-tawar lagi ya ke sini ke B lagi misalnya, tidak seperti itu. Pokoknya Ibu itu tegas. Tapi tegas dalam artian di sini ya tegas dalam kebenaran ya. Ya sesuatu yang benar. Itu mungkin yang saya dapat tambahkan. Baik, terima kasih banyak Sulianti. Tambah lagi satu gitu. Oke, baik. Makasih Bu Ervin, silakan. Ini nanti saya pengen anak saya jadi dokter juga nih kayak Bu Ervin ya. Amin. Oke, silakan Bu Ervin. Mukanya mirip-mirip Bu Ervin juga loh, anak saya itu. Beneran, beneran mirip-mirip. Ya, silakan. Ya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin beberapa hal sudah diwakili oleh teman-teman, sudah banyak, tapi yang paling berkesan dan akan saya terapkan itu adalah cara Ibu mengontrol emosi. Jadi pembawaannya itu tenang. Kemudian saat ada orang yang kan kalau kepribadian saya itu agak blak-blakan kalau bicara, tapi dari sini itu saya belajar kalau misalnya cara menegur tugas, tugasnya
Ibu tidak bilang tugasnya salah atau apa, tapi ada apa cara-cara positif yang sebenarnya itu menegur, tapi cara menyampaikannya itu tidak membuat orang jadi kecil hati begitu. Itu yang akan saya terapkan untuk untuk memperbaiki kepribadian saya yang belak-belakan itu. Kayaknya dengan cara seperti itu suasananya jadi lebih tenang, terus kontrol emosinya jadi lebih baik. Itu. Terima kasih, baik. Bu. Terima kasih Bu Ervin, Bu Dokter, gitu sukses semua ya yang sudah ini. Bu Doni sudah tadi, Bu Sinta lagi deh. Kasih Bu. Oke, Bu Sinta silakan. Saya langsung nunjuk jadinya, soalnya nggak ada yang mau angkat tangan gini kayaknya. Aku begitu terpukau denganmu Bu, gitu. Aduh. Ini percaya diri overdosis nih Bu ini ya. Oke, Bu Sinta silakan. Ya, Bu, terima kasih untuk kesempatannya yang telah diberikan. Saya rasa juga sama kayak teman-teman yang lain, semuanya sudah terwakilkan. Ibu tuh termasuk orang yang memotivator sekali, terus Ibu tuh orangnya yang penuh semangat, terus Ibu orangnya disiplin, tapi yang paling menurut saya, yang saya terapkan selama pembelajaran, kan saya itu orangnya mudah lelah ya Bu, yang Ibu selalu bilang kayak setiap hari sebelum melakukan pekerjaan selalu sugesti diri harus selalu kuat sampai sore kayak gitu. Saya terapkan Ibu ya, yang seperti yang Ibu bilang ternyata memang betul maksudnya selama sebelum bekerja melakukan aktivitas saya sugesti diri saya, ternyata memang yang seperti yang Ibu bilang ternyata itu betul. Jadi itu yang saya terapkan pada diri saya sendiri. Terus motivasi seperti Ibu, orangnya semangat. Maksudnya kayak selalu ceria di depan teman-teman saat memberikan materi kayak begitu Ibu. Mungkin itu saja karena yang sudah terwakilkan sama teman-teman. Oke deh, baik. Jadi profesi. Walaupun di rumah habis bertengkar, hampir terjadi perang dunia keempat ya di rumah, tapi pada saat profesi luruskan lagi, bercermin lagi. Vin, ingat ini adalah di ruang kerja, maka you harus seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ada namanya self talk. Kalau sudah terapkan itu sudah menerapkan salah satu teknik NLP. Good deh. Jadi silakan terapkan itu ya. Jadi kalau yang mudah capek, mudah sakit, ayo bicara di depan cermin. Kamu sehat, kamu cantik, kamu bersemangat, kamu itu insya Allah akan terbawa karena tanpa sadar Anda sudah merubah peta mind map kita di otak, di alam bawah sadar kita sudah perintahkan, dan di otak alam bawah sadar ini akan memerintahkan sesuai apa yang kita sebutkan tadi. Itu tanpa sadar itu ya, alam bawah sadar yang akan membawa kita ke posisi yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Nah, itu Ibu belajarnya otodidak, mau bayar kursusnya mahal deh, tak mampu aku bayar, mending uang 25 juta saya pakai jalan-jalan ke Eropa atau ke Turki gitu ya. Oke, Bu Reni silakan gitu. Makasih ya Bu Sinta, Bu Reni lagi. Iya Ibu, jadi kayaknya sama dengan teman-teman yang lain. Yang paling saya suka dari Ibu itu anggap kami itu seperti anak sendiri. Kemudian Ibu tuh auranya positif sekali Bu. Jadi kita bisa lihat aura positifnya Ibu. Kita juga tersenyum kalau Ibu mengajar. Nasihat-nasihatnya Ibu juga sangat membangun buat kami. Itu aja sih Bu. Oke, baik. Makasih Bu Reni ya. Oke, baik. Ibu. Pak Mahdi, silakan Pak Mahdi yang selalu senyum dengan aura tersendirinya gitu ya dalam pembelajaran. Ibu perhatiin, tahu enggak? Kalian memperhatikan muka Ibu juga memperhatikan wajah kamu ini, kalian satu persatu. Ini dengan aura masing-masing nih, dengan auranya ini kayak Pak SBY punya tuh senyum. Ini Pak Made itu modelnya itu. Ayo Pak Made silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari saya Bu, sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman lain, itu juga dari saya seperti itu. Teman-teman dari saya, Ibu ini memiliki dedikasi yang tinggi untuk bangsa dan negara kalau yang saya lihat. Jadi sampai rela berkorban untuk hal-hal yang sebenarnya itu tidak bisa ditinggalkan, seperti tadi Ibu jelaskan, sampai tinggalkan suami untuk mengabdi dan bekerja untuk bangsa dan negara seperti itu. Kemudian
dari semua yang Ibu semua sampaikan selama ini itu membuat saya itu jadi lebih cinta kepada negara sendiri. Jadi memiliki tekad yang lebih tinggi lagi untuk disiplin dalam bekerja. Pokoknya dalam sesuai dengan profesi saya itu saya jadi lebih semangat untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kemudian dari cara Ibu juga mengajar selama ini kan ini banyak juga dari jam 1 sampai jam itu biasanya jam itu saya istirahat, tidur biasanya, mengantuk. Cuman kalau dari Ibu Asmina yang memberikan materi itu mengantuk itu sama sekali tidak ada. Jadi makanya saya senyum-senyum karena setiap kalimatnya Ibu bilang itu memunculkan motivasi. Jadi hilang mengantuk. Sekian Bu dari saya. Oke, baik. Makasih Pak Made. Ya. Jadi saya kalau lihat Pak Made, saya punya teman namanya Made Murdayasa gitu ya namanya Pak Made juga. Dari mana itu Bu? Hasilnya dari Bali. Dari mana lagi? Tapi dari ini. Kecuali dia dari Tolai gitu ya. Dari Tolai ya sudah. Nah, saya dari Tolai Bu. Dari Tolai. Dia dari Bali. Tapi saya tidak tahu Bali Tolai atau Bali mana gitu. Pokoknya Bali gitu ya. Pak Made teman saya. Jadi Pak Made ini itu dia suka meminjam buku saya. Tapi pada saat nanti mau ujian, itu dia selalu alasan buku saya nggak tahu kemana. Karena saya kan selalu biasanya ranking 1 gitu. Dia pengen mengalahkan saya gitu. Jadi saya istilahnya selalu masuk 10 besar. Dia ini jadi saingan saya juga nih. Jadi biasanya kalau saya peringkat 5, dia 6, atau saya 4, dia 5 gitu. Dia selalu peringkatnya ada di bawah saya. Jadi dia jengkel gitu. Nah, dia sering minjam buku saya. Dia kos-kosan dekat rumah saya. Wah, itu saya selalu marah sama dia. Mana ini Made? Mana tahu sudah orang mau ulangan, buku kok taruh di mana gitu. Aduh, dia tahu di mana waktu di kelas itu dia bilang macam-macam alasannya. Dia sengaja enggak kasih pulang buku saya supaya dia rankingnya itu ada di atas saya gitu ya. Saya bilang, ngana Made, saya tahu ngana maksud supaya kau itu peringkatnya ada di atas saya. Tidak mungkin ngana peringkat ada di atas saya. Saya bilang, ngana terus tetap ada di bawah saya. Saya bilang begitu. Dia sekarang itu punya usaha kayak konveksi gitu ya. Dia buka usaha jadi di Jakarta di pasar baru Jakarta ya. Jadi biasanya dia suka live gitu ya di Facebook jahitan ini baju-baju selan jas gitu ya. Dia punya perusahaan itu ya. Jahit konveksi lah kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pas lihat Made itu, dia pokoknya mukanya mirip gitu ya. Mirip teman saya. Yang penting jangan sampai pandangannya Ibu temannya Ibu sama seperti saya, Bu. Yang pasti Pak Made sekarang adalah saingan saya gitu ya. Yang pasti Pak Made sekarang ini adalah saingan saya. Saingan saya dalam artian mendedikasikan diri saya bahwa saya punya saingan gitu. Saya punya saingan berat bahwa saya bukanlah yang menjadi mungkin yang terbaik, tapi mungkin Pak Made adalah yang terbaik nanti ya di dalam pengabdian kayak gitu ya. Oke, gitu ya Pak Made ya. Oke, jadi saya jadi ingat itu flashback sama teman-teman yang ada dulu waktu zaman-zaman SMA yang sudah 20 tahun lalu lah gitu ya. Oke. Pak Fauzi. Oke. Pokoknya Pak Fauzi ini yang sering sekali ketawa, cuma tidak kedengaran suaranya karena kan mood ya gitu. Saya bilang, Indu, Pak Fauzi itu dia ketawa apa yang saya bicarakan gitu, atau dia ketawa karena sambil lihat saya sambil nonton film komedi juga gitu. Oke, silakan Pak Fauzi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih teman-teman, terima kasih. Yang saya dapatkan dari sama Ibu adalah tentang jiwa integritas, artinya antara ucapan dan tindakan itu selaras. Jadi bagaimana Ibu menginspirasi dan memotivasi bahwa antara ucapan itu harus selaras dengan tindakan. Nah, masalah Ibu ketawa, ya karena tadi itu Ibu ingin merubah supaya tidak mengantuk, dan cerita-cerita Ibu membuat kita tidak mengantuk. Kan lebih enak kalau kita ketawa, Ibu. Ekspresi saya memberikan ketawa, Ibu. Karena cerita-cerita Ibu dibalut dengan kayak bukan jenaka Ibu, tapi rasa humornya ada gitu. Santai dan humor, sehingga membuat banyak teman-teman juga ketawa. Terima kasih, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi selalu jadi orang yang periang ya. Jadi Pak Fauzi, selalulah jadi orang yang periang, karena orang periang itu di mana-mana orang periang itu disenangi orang gitu ya. Jadi kalau dulu terima kasih, Bu.
Ya, dulu ini orangnya pendiam gitu. Kalau tidak ditegur, tidak bicara ibu. Punya ibu Pemata cuma ibu Pemata saja yang begini. Tidak ada orang ibu mau tegur orang. Tapi itulah ibu melakukan perubahan-perubahan. Jadi kalau ke kantor itu semua ibu sapa. Mulai dari satpam di depan, assalamualaikum, bagaimana? Tidur, tidur. Oh, kayak gitu. Tukang kebun pun ibu sapa gitu ya. Jadi banyak fase yang ibu lewati untuk bisa memperbaiki diri, bisa menjadi lebih bagus lagi sampai pada titik sekarang ini gitu ya. Teman-teman juga seperti itu. Jadi making a change itu, bikin perubahan-perubahan khususnya untuk diri ya, memperbaiki kualitas diri setiap hari gitu ya. Belajar itu dari siapa saja. Jadi belajar itu tidak mesti nanti dari orang tertentu gitu ya. Belajar itu bisa dari orang-orang di sekeliling kita, membuat kita menjadi orang-orang yang punya sikap perilaku yang bagus, gitu ya, Pak Fauzi ya. Ya, terima kasih orang yang periang. Baik, Niputu silakan Sri Yundiati. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya tidak banyak-banyak Ibu seperti teman-teman, tapi intinya sama. Ibu itu memotivasi dan menginspirasi. Kedepannya semoga saya juga bisa mengikuti jejak Ibu supaya lebih baik lagi menjadi manusia. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Tahu enggak, kalau orang-orang yang sedikit omongnya itu biasanya hasil kerjanya banyak. Gitu ya. Biasanya orang-orang yang sering banyak ngomong itu sedikit hasil kerjanya itu, gitu ya. Jadi semoga Ibu semoga sesuai. Iya. Karena Ibu kan lebih mengecap asam garamnya kehidupan lebih banyak daripada teman-teman semua ya. Jadi ternyata kalau orangnya ini ada satu tadi malam saya sempat baca buku ya. Ada satu orang-orang sukses itu biasanya suka sendiri gitu ya, suka menyendiri. Orang-orang sukses dengan ide-ide cemerlangnya itu adalah orang-orang yang suka menyendiri. Termasuk Albert Einstein itu ya. Ditanya dia cuma bahagia begini. Nah, gurunya jengkel, kasih keluar dari sekolah ini. Ini Albert Einstein, ditanya dia cuma haga lagi kita tidak dia jawab, dia punya haga begini. Kasih keluar dari sekolah. Padahal ini orang otak jenius ya kan, si Albert Einstein. Kalau ada yang baca kisahnya si Albert Einstein ya, bagaimana itu? Ya luar biasa itu. Cuma gurunya aja yang tidak paham pedagogi gitu ya, tidak paham pedagogi, akhirnya anak muridnya yang ternyata menjadi penemu hukum-hukum fisika gitu ya, menjadi orang yang terkenal ya, sudah meninggal beribu-ribu tahun lalu meninggal, tapi dia terkenang dengan hasil-hasil temuan dia gitu. Gurunya nggak tahu dia kalau anak ini anak yang cerdas gitu. Nah, itulah nanti teman-teman yang guru khususnya, ayo belajar tentang ilmu pedagogi. Lebih banyak lagi ilmu pedagogi yang dipelajari supaya paham betul apa kebutuhan belajar anak gitu ya. Oke, kita tutup sesi penilaian terhadap saya. Ditutup dengan Pak Paul. Bukan Pak Paul saya tutup dulu. Pak Paul dulu saya persilakan untuk bicara. Pak Paul langsung, aduh saya belum Ibu gitu. Oke, Pak Paul silakan. Silakan Pak Paul ya. Ya, sore Bu. Mungkin suara saya karena jaringan juga sini. Oke. Kedengaran kok Pak Paul? Yang pertama saya dapat selama begitu. Yang saya dapat selama pelajaran dengan Ibu sebagai pemateri, dan yang paling terbekas di ingatan saya itu tentang buku yang Ibu paparkan tentang bagaimana satu domba sehat yang ingin diuji untuk masuk ke dalam kandang yang isinya 99 domba sakit. Dan Ibu telah membuktikannya sendiri dari pengalamannya Ibu, di mana Ibu dalam sistem yang boleh dikata mungkin sudah agak belok, Ibu masih tetap dengan pendiriannya Ibu. Ibu masih tetap dengan, walaupun bisa dibilang sikap jutek atau dijuluki singa betina, maafin Ibu, tapi Ibu tetap dengan pendiriannya Ibu yang Ibu yakini bahwa itu benar dan sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Mungkin itu Bu, karena yang lainnya mungkin sudah dibagikan oleh teman-teman yang lain. Dan Ibu semoga terus dapat memotivasi orang-orang lain ataupun angkatan lain, latar yang lain. Terima kasih Bu. Baik, iya, baik. Makasih Pak Paul. Pak Paul, pokoknya ada 11 angkatan sekarang ini yang Ibu ajar sekarang ini. Ya, jadi ada 11 angkatan, berarti ada masing-masing 10 kan? Berarti berapa itu?
ada 110 orang. Iya ya, kan ini 10 kan, ada 11 angkatan semua. Jadi 11 angkatan itu Ibu ngajar. Jadi istilahnya 110 yang Ibu handle gitu ya, Ibu handle untuk bisa bisa melakukan perubahan-perubahan pada dirinya sendiri gitu ya, untuk lebih bagus ke depannya. Nah, insya Allah kalau teman-teman sini semua bisa menangkap hal-hal baik yang Ibu lakukan, itu silahkan ya teman-teman terapkan, karena dengan menerapkannya lagi itu insya Allah akan menimbulkan hal-hal baik lagi. Jadi kayak bola salju itu ya, jadi dari kecil dari Ibu yang menggelinding, kemudian teman ada 10 yang menggelinding ya, membawa kebaikan itu, kemudian 10 ini menggelinding lagi, itu kan sama dengan membuat bola salju yang besar gitu ya. Akhirnya kebaikan itu menjadi luas, menjadi besar gitu ya. Jadi silakan itu teman-teman berkarya terus, lakukan pokoknya yang terbaik deh yang bisa Anda lakukan. Jadi choice itu cuma 2. Anda mau jadi PNS sukses atau gagal. Success or failure gitu ya. Jadi Anda mau sukses atau mau gagal. Pastinya pilihan itu ada 2, tapi pastinya pilihan itu tidak boleh gagal. Jadi teman-teman ini tidak ada pilihan. Kalau orang lain katakan pilihanmu 2, kamu mau sukses atau mau gagal gitu ya. Di sini 10 orang tidak ada pilihan gagal, yang ada adalah pilihan sukses, gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu, oh pilihan itu 2, mau gagal atau mau sukses? Oh no, tak ada pilihan gagal, ya. Yang ada pilihan sukses, ya. Jadi ingat teman-teman, pilihan itu hanya ada 1 di depan, bahwa Anda menjadi orang sukses berkarir di dunia PNS dengan terus menjaga nama baik, menjaga kode etik profesi. Nah, itu aja pilihannya, no choice. Tidak ada choice yang lain, hanya 1 pilihan, menjadi PNS yang sukses, PNS yang amanah gitu ya. Kemudian menjadikan Anda orang yang membanggakan keluarga. Gitu. Itu saja. Saya pilihanku waktu ini juga cuma 1. Tak ada saya pilih gagal. Nggak ada saya mau pilih gagal. Untuk apa saya pilih gagal? Udah tahu mau gagal mau dipilih gitu. Itu sama dengan orang yang ininya error brain-nya gitu ya. Jadi pilihan itu cuma 1. Sukses, berhasil, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga gitu. Tahu enggak, saya itu bapak saya itu dalam dompetnya itu ada foto saya itu, gitu ya. Jadi foto saya dibawa-bawa terus. Jadi setiap ketemu orang diperlihatkan ini foto saya tuh. Ini anakku nih dokter ini. Ini saya seorang tukang ini, tapi saya mampu menyekolahkan anak menjadi seorang dokter gitu. Jadi kebanggaan gitu. Kadang-kadang awal-awal saya malu gitu. Bapak ini sembarang juga. Untuk apa dicerita ke orang kayak gitu? Tapi itu bentuk kebanggaan dia melihat anaknya ya, tak sia-sialah aku ini, tukang batu aku ini ya, kerja bangunan, campur semen, pasir, ya. Sampai sekarang garu-garu semen bapak saya tuh. Tapi dia menceritakan selalu kebanggaan dia terhadap anak. Itu kalau teman-teman di sini ya, sampai mendengar misalnya Bu Reni gitu ya, kemudian orang tua atau keluarganya katakan, itu tahu itu si Reni sekarang sudah kerja di kecamatan, di kantor camat, luar biasa pokoknya itu kebanggaan keluarga. Itu pasti sangat menyentuh hati kita ya, apabila ada keluarga, orang tua atau sanak famili yang menceritakan atau membanggakan kita. Itu satu kebanggaan bagi diri sendiri bahwa kita sudah bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, apalagi orang-orang yang ada di belakang kita yang selalu mensupport kita, kemudian mereka proud of me gitu ya, bangga terhadap kita, itu sungguh luar biasa gitu ya. Itu tidak bisa dibayar dengan uang ya, seperti itu. Oke, baik. Itu ya teman-teman, jadi pelajaran untuk dari saya yang sudah bisa teman-teman dapatkan. Sekarang saya ingin teman-teman menceritakan juga apa yang bisa didapatkan dari teman-teman lain. Misalnya Bu Atika gitu ya. Bu Atika, apa yang saya dapatkan dari teman? Jadi boleh pilih teman-teman 1 dari 9 gitu ya. Pilih 1 pelajaran yang Anda dapatkan dari seorang teman ini. Apa yang bisa Anda adopsi? Tadi kan dari Ibu gitu ya.
apa yang bisa Anda dapatkan dari Ibu? Sekarang dari teman sekelompok, kan Anda sudah bekerja sama dalam kelompok gitu. Apa yang bisa Anda dapatkan, kebaikan-kebaikan atau bisa memotivasi Anda untuk melakukan hal yang sama yang teman lain juga lakukan? Boleh pilih satu teman. Siapa yang bisa Anda ceritakan teman Anda? Boleh Bu Atika dulu deh. Siapa yang dari 9 ini pilih satu. Nggak usah pilih semua, tidak cukup nanti waktunya. Semua jam 6 nanti. Itu orang mau buka puasa ini. Ibu terpaksa buka puasa di sini, bawa air minum nanti buka puasa jam 6. Oke, silakan Bu Atika. Pilih satu saja yang semuanya pasti menginspirasi. Semuanya pasti memberikan inspirasi kepada kita untuk berbuat satu hal baik, merubah sikap perilaku kita di satu hal atau satu titik atau apalah gitu. Pilih satu yang menginspirasi dari teman kita di kelompok kita. Silakan. Kalau dari saya, Ibu, saya kira semuanya teman-teman ini memang ada apa masing-masing kekhususannya. Cuman kalau dari semenjak 1 minggu ini berinteraksi, baik itu di grup WhatsApp, salah satu yang ini kadang bisa bikin saya, misalnya pas ada penugasan, terus saya maksudnya semangat saya ini lagi turun gitu. Jadi biasa yang sering ini Dr. Ervin. Okay. Dr. Ervin tuh sering dia duluan yang mengingatkan di grup kalau misalnya ada tugas ini bagaimana teman-teman ini begitu. Sampai-sampai kadang ada tugas yang saya ketuanya tapi saya lupa saking pas lagi mengerjakan tugas lain, tapi Dr. Ervin yang ingatkan gitu. Jadi dia yang sering mengingatkan di dalam grup. Oke, Terima kasih, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Atika. Jadi jadi ada satu hal baik ya yang dari Bu Ervin, yaitu ada semangat untuk mengingatkan, semangat untuk menolong ya, itu bisa kita tiru. Bisa kita terapkan ke diri kita gitu ya. Jadi ada empati namanya. Itu bentuk empati. Oke, baik, terima kasih Atika. Bu Sinta, silakan. Dari semua teman, pastinya semuanya punya nilai baik ya terhadap kita, tapi satu yang paling terkesan deh. Jangan semua deh, gitu. Satu aja pilih yang paling yang ingin sekali saya seperti dia gitu ya. Boleh, silakan. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya ya, teman-teman semua yang ada di sini semuanya bekerja sama dengan baik. Cuman ya seperti yang Ibu bilang tadi, harus cuman satu aja ya yang dipilih gitu. Menurut saya di sini yang paling membuat memotivasi saya di sini sama juga Dr. Ervin. Iya, Dr. Ervin itu orangnya Ibu maksudnya emang gimana ya? Dia itu orangnya semangat. Kadang tahu dia itu yang selalu tanya, Sinta tugasnya sudah, saya bilang belum Dok. Dia bilang, biasanya kan saya tuh bingung dengan tugasnya kan Bu, terus saya tanya lagi, dokter sudah, Dok bisa lihat contoh tugasnya, maksudnya kayak gimana, kayak gitu. Dia itu yang kayak menjelaskan dari awal sampai akhir, sampai kita itu betul-betul paham. Terus kadang yang kayak, Dok saya sudah capek ya kerja tugas, kayak gitu. Terus dia itu yang kayak, jangan capek Kak, kita itu semangat, ayo, kayak gitu. Dia itu memotivasi sekali, memberi semangat, kayak gitu Ibu. Baik, terima kasih. Pecah kepala. Saya yang kayaknya mau menangis ini gitu ya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Semuanya teman-teman kok orangnya saling mengingatkan gitu Ibu, semuanya. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, baik, Pak Fauzi. Dari semuanya ini ya, semuanya pasti bagus, semuanya pasti menginspirasi, tapi yang paling pengen saya contoh, ingin saya seperti dia gitu. Siapa di antara 9 ini yang engkau pilih, Pak Fauzi? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas waktu yang diizinkan. Jadi semua teman-teman tadi saya sebutkan sebenarnya memberikan inspirasi dengan masing-masing karakter. Ibu, saya sangat sulit juga sih mau menentukan satu. Karena semuanya termasuk baik dan maksudnya memberikan masukan dengan ciri khas masing-masing. Kalau saya Ibu, kalau disebutkan hanya satu,
maka saya minta ke Dokter Made karena selalu memberikan kritikan tapi dengan membangun begitu, memberikan saran. Jadi ada proses pengkritikan, bukan mengkritik sih, kayak memberikan masukan, dan itu masukannya modelnya membangun gitu. Ada ini yang diperbaiki, harus ada ini yang diperbaiki. Jadi setidaknya kita istilahnya ketika melakukan suatu kegiatan atau satu tindakan, kita tahu kurangnya saya di sini, seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, makasih Pak Fauzi. Oke, jadi bisa diambil tuh, diadop ya untuk diri. Oh, ini saya nanti kalau sampai di tempat tugas saya ya sebagai perawat ada yang tidak tahu ini. Udah, siapa suruh kok dia tahu? Dasar kau malas belajar. Belajar sendiri sana gitu. Anda boleh contoh teman kita Pak Made yang bisa istilahnya sharing knowledge itu, how to make your tasks gitu ya. Jadi bagaimana membuat tugas-tugas itu, bagaimana caranya, ayo silakan berbagi. Jadi bisa diadopsi, bisa dimasukkan ke diri kita nilai-nilai yang ada di teman-teman yang kita nilai bahwa itu adalah nilai yang bagus yang ditunjukkan lewat sikap perilaku. Oke, baik, terima kasih Pak Fauzi. Sama-sama Ibu. Silakan, Ibu tuh lagi. Ini Putu, silakan. Yang pasti tidak puasa kan? Oke. Iya Ibu, mohon maaf. Iya. Jaringan putus-putus suara. Silakan. Ini memilih teman yang baik, yang paling sulit Bu. Soalnya semua kerjasama soalnya di kelompok di grup WA. Kayak ada si Sinta yang biasa sering membantu tugasnya yang ini. Kak, yang begini modelnya seperti itu. Kemudian dokter Erwin juga biasa memberikan sarannya. Nanti biar saya saja Kak yang edit, begitu juga di grup WA, edit foto, tugas kelompok. Dokter Made juga baik Bu. Disebutkan satu-satu. Satu ini Bu ya. Oke. Pusing Bu. Yang mana ya kalau yang satu ya? Iya. Kami bintang-bintang di antara bintang-bintang. Mungkin Sinta Bu. Oke. Sinta orangnya ramah. Saja. Oke. Baik. Terima kasih nih Putu. Ternyata teman-teman pada kesulitan yang memilih yang terbaik karena memang yang ada di sini orang-orang terbaik semua gitu kan. Jadi pas disuruh pilih, aduh, sana baik, yang mana yang mau saya pilih gitu. Dari the best cari lagi yang the bestnya gitu ya. Oke, Pak Paul silakan. Paul. Sorry Bu. Sorry. Iya. Kalau disuruh misalnya memilih dari antara yang saya pilih, yang misalnya ingin saya contoh itu Pak Dokter Made. Pak Dokter Made ini wibawanya tenang, dia kayak santai tapi tetap berwibawa begitu. Tidak seperti saya memang kalau dilihat mungkin itu yang saya pelajari dari tema. Oke. Baik, terima kasih Pak Paul. Oke, Pak Made lagi. Silakan Pak Made. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Kalau dari saya sebenarnya ini tugas yang susah kalau untuk menentukan siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Saya mungkin bisa menilai diri saya sendiri, tapi kalau untuk menilai orang yang relatif seperti ini sebenarnya tidak bisa ada nilainya begitu. Cuman kalau yang saya lihat untuk yang paling banyak membantu selama kegiatan selama ini karena paling sering mengingatkan, terus paling sering mengingatkan tugas-tugas, terus yang sudah membantu kelompok juga dalam merekam kegiatan persuman ini juga paling sering itu Dr. Ervin kalau dari saya. Yang paling banyak sumbangsinya untuk kelompok ini.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Bu Ervin, silakan. Sudah tadi belum ya? Bu Ervin lagi. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya semua teman-teman menginspirasi dengan caranya masing-masing. Cuma yang saya mau apresiasi itu Ibu Suryanti, karena dalam kondisi hamil itu semangatnya nggak seperti orang yang lagi hamil, tapi seperti orang yang tidak hamil, malah semangatnya lebih-lebih dari saya, gitu. Jadi saya mengapresiasi itu. Terima kasih, Bu. Bu Suryanti ya. Beliau sekarang nggak ada di grup ini ya? Kayaknya jaringannya lagi ada masalah aja. bermasalah, Lagi Ibu. masalah jaringan ya. Saya tadi juga kayaknya ada yang kurang nih. Ternyata ada satu yang dia lagi yang ibu lagi yang hamil ya. Oke. Ditunjuk juga dia langsung semangat juga. Bu Nuni sudah tadi? Belum, Ibu. Oh ya, silakan Bu Nuni, silakan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya semuanya sangat menginspirasi juga dan sangat membantu. Tapi kan Ibu minta satu orang saja kan. Jadi kalau saya mungkin pilihnya sama dengan teman yang lain, Dr. Ervin. Nah, Dr. Ervin ini sangat membantu dan sangat aktif di grup. Terus kemudian ketika kita bertanya, mungkin Dr. Ervin ini yang paling sering cepat fast respon lah, responnya sangat cepat untuk teman-teman yang lain. Ya, itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bu Reni? Bu Reni sudah tadi belum ya? Belum, Bu. Iya, silakan. Teman-teman semuanya membantu, Bu. Sangat menginspirasi. Cuman kalau disuruh milih satu, tetap Dr. Ervin. Terima kasih banyak Dr. Ervin, itu sangat membantu. Suka sekali menolong, Bu. Saran-sarannya bagus dalam kerja kelompok. Oke. Itu aja, Bu. Kasih. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman yang lain, jadi Ibu Ervin sudah menunjukkan satu sikap perilaku, yaitu selalu mengingatkan teman-teman untuk mengerjakan tugas. Itu harus diadopsi tuh buat teman-teman yang lain. Jadi nanti sampai di tempat tugas, ngana PRPP so jadi, ayo bikin selesaikan nih. Sebentar ini terus mau memulai pembelajaran. Mana ngana PC Lampus, mana ngana protap, mana ngana ya kayak gitu ya, teman-teman perawat. Sudah jadi ngana punya ini SKP, sudah bikin itu laporan kinerja harian, so bikin ini. Ayo ingatkan teman-teman. Jadi ada satu nilai positif yang bisa kita adopsi baik dari Bu Ervin, dari Pak Made gitu ya, dari Bu Sinta, dari teman-teman yang sudah disebutkan tadi satu persatu. Yang pasti semua teman-teman di sini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan-kelebihan itulah yang teman-teman bisa bisa terapkan ke diri. Bu Ervin itu kok dia banyak membantu ya. Saya pengen seperti Bu Ervin ya, banyak membantu. Nanti saya nanti pada sampai di tempat tugas ada apa nih di perawat-perawat, di sana perawatnya di sini gitu ya. Saya kalau ada kesulitan saya pengen membantu. Bagaimana dengan tugas-tugas dia? Bagaimana dia buat laporannya? Sudah selesai ke laporannya? Ayo turun membantu. Ya, jadi Ibu juga kayak gitu. Ibu ini Widya Suara. Pada saat Ibu tidak dapat pekerjaan untuk Dikjarti, maksudnya tidak ada pelatihan yang harus Ibu ajar, Ibu itu suka masuk ke bidang-bidang, masuk ke sekretariat, masuk ke bidang PKMF, masuk ke bidang teknis fungsional, ya masuk bidang teknis gitu ya. Ibu suka masuk. Kemudian Ibu lihat apa pekerjaan di sana yang bisa Ibu bantu. Jadi Ibu mengisi waktu, misalnya pekerjaan saya sudah selesai ini, terus saya mau ngapain lagi gitu. Saya bukannya pulang gitu. Ya, karena pekerjaan saya sudah selesai, saya pulang. Enggak. Nah, saya itu masuk ke ruangan-ruangan. Ternyata di sana lagi sibuk bikin berkas. Ibu ambil bagian, biar cuma itu gunting-gunting kertas ya. Ibu bikin amplop ya. Biasa kan teman-teman bikin amplop gitu yang dari kertas-kertas bekas ya, bikin amplop gitu. Nah, Ibu bikin amplop gitu, bikin amplop, lem-lem segala macam. Karena sebenarnya ada satu kepuasan tersendiri pada saat kita bisa membantu orang lain. Nah, itu ada satisfaction yang kita rasakan. Itu sudah namanya bentuk aktualisasi diri ya.
tanpa kita butuh untuk dihormati, dihargai dan sebagainya ya, bukan lagi itu kebutuhan kita, tapi kita aktualisasikan diri kita bahwa saya ini bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang harus kita lakukan. Jadi nilai-nilai positif yang ada dari teman-teman lain, ayo dari Pak Fauzi, dengan sikap periangnya, ayo saya pengen jadi orang yang periang gitu. Saya mau jadi seperti teman yang lain. Saya mau seperti Bu Atika. Saya mau pengen ada nilai-nilai positif dari teman-teman. Ayo. Jadikan itu pembelajaran. Saya sangat banyak belajar dari teman-teman saya ya pada saat kuliah, pada saat saya kerja. Saya itu belajar hemat ya. Saya pernah belajar hemat ya. Saya itu punya prinsip kayak gini. Saya punya duit, saya nikmati hidup, gitu ya. Saya punya duit, saya nikmati hidupku. Saya mau makan enak, saya mau makan ini gitu. Tiba-tiba saya masuk jadi guru, ketemu dengan satu teman guru. Kami satu dapur. Jadi di mes itu ada 3 dapur. Nah, saya itu dikasih satu dapur sama temanku yang satu ini. Namanya itu Bu Wirdan, ya. Wah, itu orang yang super duper hemat gitu. Saya bilang, aduh, kayak saya sanggup saya lihat ini orang hidup kayak susah sekali. Saya bilang, saya ini orang susah, kok saya sudah dapat haji, kenapa saya mau hidup susah gitu kan? Aduh, ya Allah, gitu. Ikan yang sudah 3 hari lalu itu dipanas-panasi, belum bisa kita beli ikan baru kalau tidak habis itu ikan. Sebenarnya ada saya mau buang nih ikan ini nanti. Bisa kita beli ikan baru gitu. Karena dia marah, karena kita satu dapur. Iya, karena kamu orang kaya kan, dia bilang gitu. Oh iya, karena kau itu orang kaya, kau punya uang, kau punya anu, makanya kau itu gitu buang makanan, mau basir segala macam, udah dibilangin macam-macam. Saya kan enggak enak tuh dimarahin kayak gitu. Istilahnya saya kan guru baru, ini guru senior, ini bicara ini satu dapur pula saya itu 3 orang. Jadi saya Ibu Ratna sama dia tuh Bu Wirdan, satu dapur kami itu ya di mes itu. Ada juga dapur yang lain, jadi ada guru lain juga, jadi satu dapur, jadi ada 3 dapur itu. Di mes saya satu dapur dengan dia. Saya dengan Bu Ratna itu yang merasakan penderitaan yang luar biasa. Nasi udah hampir basi beneran, nasi itu udah hampir basi. Saya ambil nasi gitu. Mau apa kau pin gitu? Mau masak nasi Bu, saya kayak gitu. Itu nasi masih ada. Itu nasi kayak bau basi, soalnya lain DP rasa Bu. Gitu. Saya sudah hampir nangis gitu kan. Maksudku saya ini orang susah gitu. Saya punya gaji, saya punya uang, saya bisa beli masak itu beras saya bisa beli gitu kan, macam-macam gitu. Kenapa? Kamu sudah macam-macam dia bilang. Saya, ya Allah ya Tuhan, saya kasih tahu Bu Ratna, kenapa kita satu dapur dengan ibu ini baku ganti dapur saja kita gitu kan. Tapi sudah begini, sudah Tuhan yang tak usah kau macam-macam, kau guru baru juga, sedangkan saya selama baku bawa dan dia ini, saya sabar dengan dia punya ulah ini gitu ya. Dan jadi bayangin kami itu makan nasi yang hampir basi gitu ya, makan. Dan nasi itu dimasak lagi sudah kayak jadi bubur, jadi bau nasi basi. Dan kami makan itu. Saya bilang ini kalau mencret kita ini Bu Ratna, saya bilang mati begitu tidak bisa ini gitu ya. Makan itu. Ya, luar biasa ini orang. Pernah satu kali saya sudah beli ikan batu, orang lewat naik sepeda saya beli ikan. Tahu enggak? Itu ikan dikasih pulang ke penjualnya. Dia kasih pulang, dia tahu rumahnya itu penjual ikan. Dikasih pulang, saya bilang, ya Allah ya bisa bayar itu ikan. Kenapa dia kasih pulang, dia dikasih pulang. Dia bilang, kamu ini, dia bilang, dia tahu hidup hemat. Jadi saya waktu itu langsung pengen tahu, apa sih yang membuat ibu ini sampai hematnya, super duper hemat ini, apa penyebabnya? Saya waktu itu langsung saya bilang, Bu, bisa enggak saya menginap di rumahnya ibu? Saya hari Sabtu, hari Minggu pagi saya ke rumahnya ibu ya, saya menginap. Nanti kan dia menginap di kampung-kampungnya itu Towale namanya, masuk ke dalam itu Simbe namanya, masuk ke dalam. Oh iya, dia bilang datanglah gitu. Pas saya ke rumahnya, baru saya sadar, kenapa sih ibu ini sampai super duper hemat? Dia anak pertama dari 9 bersaudara. Dan dialah baru pegawai satu-satunya, yang lain ini masih kuliah, masih ada yang sudah sarjana tapi dalam proses cari kerja, ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP gitu ya. Saya bilang, oh ya Allah, pantas DP hemat ini, DP uang untuk adik-adiknya, untuk kasih kuliah adiknya, kasih hidup DP mama, bapaknya seolah meninggal. Baru saya sadar, oh iya pantas aja dia setengah mati hidup hemat.
Jadi apa yang kami lakukan sama Bu Ratna, saya bilang, Bu Ratna, sudahlah kalau kita disuruh makan, kita makan saja. Tapi pernah waktu itu makanan kami buang, karena memang sudah basi, sudah berjamuran. Wah ini kita, kalau orang kesehatan ini, bisa kita diare ini. Saya bilang, ini di sini tidak ada puskesmas, saya bilang, cuma Pimantri, dia tahu dia suntik obat apa gitu, dia tahu obat apa sudah dia suntik di pantatnya kita. Saya bilang, jangan, saat dia mau makan itu saya buang di kebun sekolah ya, belakang mes itu ada kebun pisang. Jadi kami pamit pelan-pelan. Bu Wirda, orang mau makan di bawah sama Ibu Fatimah kayak gitu. Kenapa dia makan di sini dong? Nanti orang makan sana, tapi orang bawa makanan. Sampai di belakang itu kan malam ya, kita buang di itu belakang pohon pisang, baru minta makan sama Ibu Fatimah di bawah gitu, ketawa. Teman guru kan, rumah guru, ada rumah lagi guru di sebelah. Ibu Fatimah itu ketawa. Kenapa? Kami bawa piring gitu. Habis makan di mana ngone dah? Habis makan ini makanan sobat jamur, kita disuruh makan. Saya bisa mati kita ini, dia penghematan luar biasa, tapi itu orang siksa dia bikin. Sudah aja kita minta makan di sebelah, tidak berani kita masak di situ karena nanti dapat omelan. Tapi kita akhirnya memahami kenapa dia sampai hemat luar biasa. Ternyata pengorbanan sang kakak itu begitu memberikan pengorbanan yang luar biasa supaya adik-adiknya ini bisa jadi orang. Dan alhamdulillah sekarang ya adik-adiknya itu ada yang jadi perawat ya, nurse gitu ya, jadi ada yang sudah jadi PNS gitu ya, karena dialah salah satu-satunya tulang punggung di keluarga. Jadi makanan basi pun dia makan. Semua luar biasa pengorbanannya itu ya, sekolahkan adik-adiknya gitu ya. Kami menyadari betul itu. Akhirnya kami berusaha untuk hidup hemat. Jadi saya terbentuklah hidup hemat saya. Saya sudah pernah berbagi ya, bahwa saya tidak akan membeli sesuatu yang lagi mahal di pasar. Itu ajaran dari teman saya itu. Bayangkan, bisa 1 minggu kami makan sup kacang merah. Cuma kacang merah yang direbus, taruh garam gitu, taruh penyedap rasa. Ya Allah, tiada DP daging. Dia bilang, apa ini? Ada sup kacang merah, saso baking. Pas lihat kamar, ya Allah, cuma kacang merah tuh gitu. Saya bilang, apa DP rasa ini Tuhan, ya Allah, kita mau beli sayur enak. Dia bilang, ada sayur, kenapa mau bikin sayur lagi? Nah, makanya biasanya itu kami kalau ini sembunyi-sembunyi ke rumah sebelah, kami makan di sebelah. Karena kami juga tidak mau juga kekurangan gizi kan. Bagi ini DP model ini bisa kekurangan gizi kita orang ini, aduh gitu ya. Jadi saya buatlah seperti itu. Jadi dengan teman-teman, tapi kita menghormati, sangat menghormati hematnya dia. Tahu enggak? Karena belajar dari hematnya teman saya ini ya, ini akhirnya membuat saya juga menjadi orang yang lebih hemat dari sebelumnya ya. Makanya saya bilang manage your money itu ya. Itu saya belajar dari beliau. Akhirnya saya bisa sekolah. Jadi saya hemat, karena menghemat segala macam, ikat pinggang sekencang-kencangnya. Saya bisa sekolah S2, tidak ada bantuan dari pemerintah, saya biaya sendiri. Saya pergi sekolah lagi S3 gitu ya, saya S2-nya di Makassar, kemudian S3-nya ambil di Jakarta, itu saya pakai uang sendiri. Karena saya sudah dilatih sama teman saya ini, Ibu Wirdan ini, untuk bisa hidup hemat. Luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman melihat sesuatu itu, jangan hanya melihat dari sisi negatifnya, ya. Istilahnya you observe. Kenapa sih orang ini seperti ini gitu? Oh, jutek sekali ini uangku yang saya pakai belanja. Kenapa dia yang sewot gitu kan? Kenapa dia yang sewot gitu? Oh, ikan yang sudah saya beli, bayangin bela-belain dia bawa itu ikan ke sana, ke penjualnya sana. Kan enggak enak saya kan, orang saya yang beli gitu. Ya Allah ya Rabbi, ini uang Pin, lebih bagus kita belikan ini. Oh iya Bu, kalau begitu Ibu beli saja. Tahu enggak? Itu uang beli ikan itu 50.000. Pun dia singgah di kios, dia belikan ikan kaleng. Nggak tahu itu 50.000 banyaknya itu ikan kaleng datang dia bikin. Tak ganti akan ikan batu yang ke sana. Oh Tuhanku tolong gitu ya. Tapi itulah bentuk-bentuk penghematan yang dilakukan yang membuat dia bisa menghidupkan 8 orang adiknya, dan itu alhamdulillah bisa menjadi orang semua ya. Pas ketemu terakhir itu ya, pada saat pesta kawin anak saya itu, yang luar biasa, dia bilang, Pin, alhamdulillah adik saya yang bungsu sudah diangkat jadi perawat ya, perawat yang bungsu itu yang perempuan. Alhamdulillah, itu bisa berhasil dia dengan penghematan luar biasa yang dia buat, karena bisa menghidupi ibunya, karena bapaknya sudah meninggal, ibunya dan adik-adiknya. Gitu ya. Jadi kita lihat itu sesuatu yang tadinya yang saya anggap negatif, akhirnya menjadikan saya jadi positif. Iya ya, ternyata dia menghemat itu karena dia membantu saudaranya. Dia tidak ego untuk mementingkan dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri, kenapa dia bergaya kayak apalah?
oh ini pokoknya rambut sudah aut-autan gitu ngajar. Biasa saya yang selalu mengingatkan, Bu, sisir dulu Ibu rambut itu Bapak mengajar. Sudah berdiri semua itu, nanti itu anak-anak sudah berdiri semua juga gara-gara Ibu rambut sudah berdiri semua. Dia bilang, jangan kok beribu, dia bilang, minyak rambut belum dibeli ini ya. Pakai minyak rambut, saya bilang, Bu, kasih pakai minyak rambut itu ya, supaya itu rambut tiap berdiri ke sana. Nah, gitu. Jadi akhirnya kami seperti saudara gitu. Makanya kalau ketemu itu kami sangat akrab gitu karena terjalin memahami orang lain itu kecerdasan emosi ya. Kecerdasan emosi itu memahami orang lain yang kita kira tadi itu hal yang negatif ternyata itu adalah hal yang positif yang dilakukan gitu ya. Jadi kenali lingkungan, berinteraksi sosial ya, manage your relationship, bina hubungan dengan orang lain karena kita satu tim ya di tempat unit tugas kita melihat sesuatu kayaknya negatif, ternyata kita bisa buat itu menjadi positif. Bisa ya, teman-teman semua? Oke, baik. Nah, teman-teman semua, itu tadi ya kita mendapatkan pembelajaran-pembelajaran dari lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang baru-baru ini kita dapat musibah ya. Anda menonton KRI Nanggala 402 ya. Jadi teman-teman saya menginginkan teman-teman itu membayangkan diri Anda semua berada di dalam kapal itu ya, membayangkan bagaimana perjuangan mereka dalam gelapnya kapal ya, dalam kondisi yang kacau balau ya, demi tugas negara. Ya, saya ingin teman-teman menghadirkan menghadirkan kita di situ ya, merasakan feel-nya bagaimana, apa sih yang mereka rasakan pada saat berada di dalam kapal itu. Saya pengen putarkan satu video, mungkin video ini sudah teman-teman nonton, tapi saya pengen kita merenungi ya, membuat renungan apa yang terjadi pada mereka dan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Bisa ya? Oke, saya putarkan videonya ya. Oke, kita sama-sama saksikan. Kalau apa nih, saya mau cek soundnya kedengaran enggak nih? Kedengaran? Kedengaran, Bu. Kelihatan layarnya?
teman-teman semua. Jadi kita sudah melihat ya, mendengar berita ya tentang berpulangnya ya suhada patriot bangsa ya. Mari kita sama-sama panjatkan doa ya kepada 53 kru ya yang melakukan pengabdian kepada negara, menjaga laut Nusantara kita. Mereka meninggal dalam istilahnya menjalankan tugas gitu ya. Semoga surgalah tempat mereka gitu. Mari teman-teman kita doakan mereka semua menjadi mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa sama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semua, suara saya kedengaran? Dengar, Bu. Kedengaran ya? Baik, ya. Jadi itu tadi ya, teman-teman semua, bahwa menjadi abdi negara di dalam menjalankan tugas, ya pada saat Anda menjalankan tugas, sebenarnya Anda itu sebagai seorang pejuang ya, seorang patriot gitu ya. Jadi kerahkan semua yang bisa Anda berikan kepada bangsa dan negara ini. Jadi saya dari awal dinyatakan hilangnya kapal selam ini, saya memantau terus karena saya punya saudara 53 kru itu adalah saudara saya, kita sama-sama sebagai pegawai ya, pegawai negeri, kita sama-sama pegawai, kita sama-sama abdi negara, menjaga menjaga kedaulatan NKRI. Maka teman-teman saya bisa merasakan feel itu setiap nonton videonya itu, saya selalu menangis karena begitu pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Dan teman-teman semua, teman-teman juga sebagai tenaga kesehatan ya, sebagai tenaga pendidik, ayo berikan yang terbaik. Karena sejatinya apapun yang terbaik yang Anda lakukan itu adalah bentuk perjuangan. Perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik gitu ya. Jadi saya selalu jadi mulai kemarin sampai tadi itu anak saya sampai katakan, mama ini nggak usah cuma menonton YouTube terus gitu ya, karena ternyata mama setiap nonton YouTube pasti mama menangis gitu. Saya menangis karena begitu mereka istilahnya mengorbankan waktu mereka ditugaskan, kamu pergi bertugas gitu ya, silakan Anda pergi bertugas, dan mereka pergi bertugas dengan penuh keikhlasan. Dan insya Allah teman-teman semua, pengabdian mereka itu merupakan pengabdian yang Tuhan ridhoi, sehingga menjadikan mereka adalah betul-betul menjadi seorang pahlawan bangsa gitu ya. Membawa, bayangkan itu teman-teman, itu kapal selam itu biasanya di Watu Sampu ya. Jadi biasanya itu kapal selam itu muncul di Watu Sampu. Biasanya saya dengan anak-anak saya, mama ada kapal selam ya, iya ada kapal selam itu di Watu Sampu ya, di ini pangkalan angkatan laut itu. Saya bilang luar biasa. Mereka berkeliling ya, di Indonesia berkeliling ya, ada 5 kapal selam yang berkeliling di Nusantara ini ya, yang ada Alugoro lah namanya apa lah gitu. Itu betul-betul mereka lakukan pengabdian gitu. Jadi sabar hingga nanti gitu ya, sabar hingga akhir. Ya, ada moto mereka ya, sabar hingga akhir gitu ya. Betul-betul mereka itu punya jiwa korsa yang luar biasa. Saya beberapa kali partner kerja bersama-sama teman-teman TNI, itu luar biasa pengabdian mereka itu ya. Saya mengajar di Kompi ya, Morowali, di Morowali Utara ya, di Morut itu.
saya melihat kehidupan sederhana para TNI itu. Mereka sangat hidup, sangat sederhana gitu ya. Tapi begitu luar biasa pengabdian mereka kepada negara gitu. Wah, itu luar biasa. Saya sampai, wah ini luar biasa ini. Mereka betul-betul itu latihan. Bayangkan itu saya biasa melihat mereka latihan tembak gitu ya. Saya bilang ya ampun, mereka selalu bersiap siaga gitu ya, bersiap siaga menjaga apabila terjadi sesuatu itu mereka siap terus, mereka latihan terus gitu ya. Jadi saya sempat 1 minggu mengajar di Kompi itu melihat keberadaan mereka yang hidup sangat sederhana ya, hidup sangat sederhana gitu ya. Kemudian saya juga punya ipar itu ya, yang suaminya juga TNI itu pada saat operasi Poso gitu ya, mereka harus diajarkan untuk bertahan hidup. Saya lihat itu beras ya diisi di kantong-kantong plastik gitu. Untuk apa beras itu? Nanti kalau ini kami akan masak jadi lontong, akan kami makan di tengah hutan. Luar biasa itu. Kalau dibandingkan dengan kita tidak perlu berjuang masuk hutan kan? Benar kan teman-teman? Kita tidak perlu harus bertahan hidup dengan memakan ular gitu. Jadi saya tanya, jadi lauknya apa? Lauknya nanti ada di sana. Kalau kita dapat burung yang kita makan. Kalau kita dapat ular yang kita makan. Kita tidak sampai segitunya gitu ya. Untuk mengabdi kepada negara tidak sampai segitunya. Jadi teman-teman silahkan ya jadikanlah kita ini istilahnya pahlawan-pahlawan ya, pahlawan-pahlawan yang bisa memajukan negeri ini. Kita yang bergerak di kesehatan, ayolah mari kita berjuang, ayo tunjukkan rela berkorban itu seperti apa. Saya sangat mengapresiasi teman-teman TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, luar biasa pengabdian mereka itu. Saya suka sekali menonton latihan-latihan mereka. Saya senang sekali menonton kegiatan-kegiatan mereka, kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang mereka lakukan, kegiatan-kegiatan manusia yang mereka lakukan di Afrika, misalnya di Lebanon, di Syria. Saya suka sekali menonton. Kenapa? Saya pengen sekali seperti mereka, bisa begitu mengabdi dengan tulus dan ikhlas gitu ya, sehingga betul-betul mereka tidak lagi merasakan kesakitan. Bayangkan itu sakitnya masuk di rawa, masuk luar biasa itu. Saya kalau saya suka mendengarkan cerita dari kakek saya itu kalau bercerita bagaimana mereka berjuang waktu masih ada bergolaknya Papua gitu ya. Saya suka mendengarkan cerita mereka, bagaimana mereka kok begitu cintanya kepada tanah air gitu ya. Begitu cintanya mereka ke tanah air itu ya. Betul-betul itu jiwa raganya mereka itu mereka kerahkan untuk cinta tanah air. Ya, mereka tidak peduli dengan keluarganya gitu ya. Mereka sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun ditugaskan di belantara itu. Ada di sepupu saya juga. Jadi kamu makan apa di belantara Papua itu, kata saya. Ya dibilang ya itulah pokoknya apa yang bisa kita makan gitu, yang asal tidak makan yang beracun aja. Mereka diajarkan ilmu gitu ya untuk bisa survive di tengah hutan belantara. Kita tidak sampai segitunya teman-teman ya. Jadi ayo kerahkan semua yang bisa teman kerahkan dari diri Anda, lakukan yang terbaik bagi bangsa ini, bahwa ingat bahwa semua kebaikan yang Anda buat di tempat tugas Anda itu akan tercatat sebagai ibadah. Itu akan menjadi ladang amal teman-teman semua. Ingat, ajal tidak kita ketahui. Mana tahu kita, teman-teman kru 53 orang yang ada di kapal itu tahu bahwa ajal mereka lah pada saat sampai di sana. Mereka masih muda-muda gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa ajal mereka ternyata menjemput pada saat mereka melaksanakan tugas. Maka lakukanlah apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan saat ini. Karena ajal sama sekali kita tidak tahu kapan datangnya. Dan mereka membuktikan sabar hingga akhir gitu ya. Bahwa sampai di akhir hayat hidupnya mereka melaksanakan kewajiban mereka sebagai abdi negara. Gitu ya. Jadi 53 itu istilahnya menjadi role model bagi saya saat ini, bahwa mereka melakukan tugas tanpa pamrih, ikhlas melakukan walaupun ajal ternyata menjemput mereka, dan yakinlah bahwa mereka tercatat sebagai syuhada, sebagai patriot, sebagai pahlawan bangsa. Itu ya teman-teman semua.
Jadi teman-teman semua itu aja pesan saya. Jadi mari kita selalu mengedepankan kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada masyarakat di sekitar kita. Jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh dengan kondisi yang ada, tetapi perbaikilah kondisi yang ada saat ini. Jika ada hal-hal yang membuat Anda mengeluh, ayo lakukan perbaikan-perbaikan, ya, memperbaiki diri, memperbaiki orang lain. Itu saja pesan saya teman-teman semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam proses coaching, insya Allah. Kemudian saya juga berpesan satu lagi pesan saya buat teman-teman semua. Buatlah bangga orang-orang yang berada di belakang Anda hingga Anda berada di titik ini. Ya, orang tua, sanak saudara, sepupu, semua orang-orang yang telah berjasa yang mengantarkan Anda sampai di titik ini. Make them proud of you. Jadi buatlah mereka bangga atas keberhasilan Anda sampai di titik ini. Dan buatlah mereka bangga sampai akhir hayat Anda semua. Sampai akhir hayat kita menjemput. Gitu ya teman-teman semua. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan, ajarkan ya dari hari pertama hingga hari terakhir ini di agenda 1 bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semuanya bisa berkah ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya tutup agenda 1 ini teman-teman semua dengan ucapan syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa mengikuti semua sesi pembelajaran di agenda 1 ini. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. All of you are the best ya. Jadi Anda semua yang ada di grup ini adalah orang-orang terbaik menjadi pilihan. Jadi tunjukkanlah bahwa memang layak Anda disebut menjadi yang terbaik. Oke? Oke semuanya? Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jempolnya semua Ya, Bu, dong. makasih. Iya, oke, jempolnya semua ya. Jadi Anda adalah orang-orang baik di saat ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih sekali lagi. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Bu Dokter. Kita lanjut soalnya karena sudah waktu bukan jam 6 lewat 5 menit. Jadi rekan-rekan mungkin Pak Afgan nanti akan menggabungkan kita di room 1. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih rekan-rekan. Baik, makasih ya Pak Asri. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Tidak batal kan puasa kalau kita nangis. Yang penting tidak tertelan ya. Yang puasa yang penting tidak tertelan tuh air matanya gitu ya. Yang penting tidak tertelan air matanya. Oke deh. Baik, terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa bagi yang puasa. See you on coaching time. Oke? Jadi sampai ketemu lagi di di waktu kita melaksanakan coaching. Makasih sekali lagi Pak Asri. Silakan kita akan bergabung ke room besar. Iya, oke, baik. Tapi saya Pak Asri, saya mohon izin saya langsung leave room ya, karena saya mau pulang kalau sempat saya buka puasa di rumah. Ya, makasih Bu. Oke, saya masih di kantor soalnya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Korea bilang, iya, baik. Mohon izin Ibu leave room. Boleh sikat-sikat sedikit DP air mata dan gitu. Dengan ingus-ingus yang meleleh boleh dilap-lap dulu ke sana. Oke, baik. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali lagi. See you. Saya mohon izin leave room.